Waduh, kalian harus tahu nih, berita hari ini beneran ampas banget. Kelompok hunter Korea yang sok keras nantang gerbang bintang 6 gagal total lagi. Netizen pun langsung meramaikan kolom komentar dengan emosi membara. Cemas memikirkan kompetisi raid internasional tahun depan. Suasana tegang makin terasa di mana-mana. Sementara itu, di dalam mobil jemputan, seorang pria paruh baya yang melihat berita itu bergumam kalau rivalitas lama sama Jepang sudah berakhir. Mustahil bagi mereka bersaing lagi sekarang. Tapi, pemuda di sebelahnya langsung membantah keras dan beralasan kalau hunter Korea masih menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada hunter Jepang. Pria tua lain di mobil itu mencoba menenangkan mereka, berkata bahwa di balik kegagalan ini, mereka harus tetap percaya pada para pemula. Dia lalu menoleh dan meminta pendapat Seo-yul, si ketua tim penyelamat. Seo-yul menjawab dengan sangat santai bahwa urusan begitu adalah konsumsi hunter tempur. Sedangkan tim penyelamat cukup fokus pada panggilan darurat yang sedang mereka tangani sekarang. Sopir mobil tertawa kecil dan berkata dia hanya iseng karena Seo-yul ini orangnya terlalu serius. Pemuda yang tadi menonton berita ikut menyahut, menambahkan kalau pada akhirnya semua guild hunter itu sama saja, cuma peduli sama nama besar. Padahal mereka, si tim penyelamat, yang selalu menanggung semua bahaya dan tekanan. Dalam hati, Seo-yul berpikir ini keluhan klasik seorang PNS. Tapi dia tahu itu memang kenyataan pahitnya. Asosiasi Hunter adalah organisasi yang didominasi oleh orang-orang terbangkitkan kelas menengah. Operasi mereka dibagi menjadi 3 departemen utama, yaitu bagian peringatan dini, pengawasan, dan penyelamatan. Dengan sistem ini, setiap kali ada masalah di dalam gerbang dimensi, para hunter penyelamatlah yang harus bertaruh nyawa demi mengevakuasi warga sipil serta hunter lainnya. Peran utama Seo-yul sebagai ketua tim adalah menjadi pelacak. Dia bisa menemukan petunjuk, jejak kaki, dan detail kecil yang dilewati orang lain. Tepat saat itu, rombongan mereka tiba di lokasi darurat baru dan bersiap memasuki gerbang dimensi. Misi kali ini adalah menyelamatkan anggota dari Guild Epic. Tiba-tiba saja, seorang pria mendekati mereka dengan senyum meremehkan, menyebut mereka manis dan bekerja keras. Kalian pasti tahu tipe orang menyebalkan kayak gini kan? Selalu ada saja orang sombong yang datang hanya untuk merendahkan kru penyelamat. Pria ini adalah Baek Joon-won, petinggi dari guild raksasa bernama Overcross. Dia terkenal licik karena sering memaksa kelompok guild kecil masuk ke gerbang dimensi tanpa tanggung jawab, demi meraup keuntungan pribadi tanpa peduli mereka hidup atau mati. Bagi Seo-yul, bajingan tua ini adalah dalang utama di balik banyaknya panggilan darurat yang masuk selama ini. Bahkan kecelakaan kali ini pun pasti ulahnya juga. Karena sudah tidak tahan lagi, Seo-yul dengan dingin menegaskan kalau mereka sedang buru-buru, lalu langsung berjalan melewati si tua bangka itu. Tapi Baek Joon-won tidak menyerah. Dia menawarkan bantuan dari guildnya dan bertanya dengan nada mengejar apakah mereka yakin tidak membutuhkan bantuan dari hunter profesionalnya. Seo-yul sadar betul kalau si petinggi korup ini cuma mau cari muka demi menaikkan reputasinya. Makanya, Seo langsung menolaknya mentah-mentah, menegaskan kalau mereka bisa mengatasi semuanya sendiri. Baek Joon-won hanya bisa menghela napas, bergumam kalau itu sangat disayangkan. Sementara itu, di dalam gerbang dimensi, mereka disambut oleh lingkungan liar mirip hutan suku Inka. Seorang gadis muda terlihat panik mengerahkan sihir penyembuhnya demi menyelamatkan rekannya. Tapi kawanan monster ganas langsung mengepung mereka. Tepat ketika taring monster itu hampir merobek leher si gadis, Seo-yul tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung menebas kepala makhluk itu menggunakan ujung tombaknya. Setelah serangan mematikan itu, dia segera menenangkan gadis yang ketakutan setengah mati. Namun hunter veteran di timnya langsung berteriak memberi peringatan bahwa jalan masuk mereka tadi sudah dikepung oleh gerombolan gaun, yang artinya mereka harus segera mencari rute alternatif. Tak ingin membuang waktu, Seo-yul langsung bergerak cepat. Dia mengaktifkan skill Silent Wave miliknya untuk memfokuskan pendengarannya pada suara-suara sekecil apapun di sekitar mereka. Dengan kemampuan ini, dia berhasil memetakan posisi semua musuh sekaligus menemukan jalan rahasia untuk melarikan diri. Begitu rutenya terlihat, dia langsung menginstruksikan timnya untuk segera bergegas
Mereka memapah korban yang terluka dan langsung lari sekencang mungkin. Gadis muda tadi masih gemetar ketakutan, dan meskipun dia merasa tidak sopan untuk protes, dia tetap bertanya, apakah jalan alternatif ini benar-benar aman dilalui? Si hunter veteran menyahut dengan bangga kalau meskipun pelacak mereka cuma peringkat D, tapi kemampuan asli Soil beneran kelas atas. Meski terdengar sangat meyakinkan, tak lama kemudian si veteran mulai panik sendiri. Dia berbisik cemas menanyakan, apakah rute ini sudah benar, karena jalannya terlihat jauh lebih berbahaya. Masalahnya, gerombolan monster di sini jauh lebih padat dibanding jalan sebelumnya. Pasukan Ghoul biasa mungkin bukan tandingan mereka, tapi stamina tim terkuras habis karena harus bertarung sambil membawa korban. Seoyul sangat yakin kalau jalan pintas ini adalah satu-satunya route langsung menuju pintu keluar. Namun, skenario terburuknya adalah musuh juga menyadari hal yang sama. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena para monster Ghoul bodoh itu ternyata dikendalikan oleh seorang necromancer. Menyadari ancaman besar di depan mata, Seoyul langsung mengaktifkan indera keenamnya. Firasatnya terbukti benar. Ada sosok misterius yang memanipulasi monster-monster itu dari balik bayangan. Seketika itu juga, lingkaran sihir hitam meledak tepat di bawah kaki mereka. Beruntung, sebagian besar anggota tim berhasil melompat maju menyelamatkan diri. Sialnya, hanya Seoyul dan si hunter veteran yang terjebak di dalam. Tubuh mereka ditarik paksa oleh gravitasi sihir hitam. Melihat situasi kritis ini, si veteran berteriak meminta Seoyul meninggalkannya saja agar bisa selamat. Tapi alih-alih melarikan diri, sang tracker andalan kita malah memberikan tendangan keras ke tubuh rekannya hingga terlempar keluar dari zona bahaya. Sementara dia sendiri terjebak di pusat lingkaran. Akibat tindakan nekat itu, seluruh tubuh Seoyul menjadi lumpuh total. Si veteran yang histeris di luar lingkaran memohon agar dia bertahan dan berjanji akan mencari cara menghancurkan sihir tersebut. Namun Seoyul menolaknya dengan tegas. Dia menoleh ke arah manajer tim bernama Lihan, lalu berteriak menyuruh mereka semua segera pergi dari sana. Jika mereka tetap tinggal, semuanya bakal mati konyol. Seoyul mendesak manajer untuk membawa para korban serta sisa kru ke tempat aman secepat mungkin. Dilanda rasa bersalah yang luar biasa, manajer Lihan hanya bisa meminta maaf sambil memimpin pasukannya mundur. Seoyul berteriak padanya agar jangan bertingkah seolah dirinya sudah mati, karena dia sama sekali tidak berniat tewas di tempat ini. Meski tubuhnya kaku dikerumuni monster Ghoul, dia tetap menatap tajam sosok mengerikan yang perlahan muncul dari kegelapan. Itu adalah Charakon, si bos necromancer dari dungeon ini. Seoyul menantangnya dan bertanya, apakah monster itu sedang mempermainkan mereka? Charakon mendesis bahwa semua ini memang bagian dari rencananya. Meski dia mengaku cukup terkejut melihat anak manusia di depannya ini ternyata sangat pandai melarikan diri dari jebakan. Si monster lalu heran bagaimana mungkin Seoyul bisa mengetahui denah kuil kuno ini dengan sangat sempurna. Seoyul membalas dengan sinis, jika dibiarkan hidup, mungkin dia mau membocorkan rahasianya. Namun necromancer itu tertawa meremehkan. Berkata dia tidak punya alasan untuk bernegosiasi dan lebih memilih mengubah pemuda malang tersebut menjadi salah satu pelayan Ghoul barunya. Seketika itu juga, kutukan mematikan menghantam Seoyul. Kemampuan penyembuhan serta regenerasi tubuhnya langsung merosot tajam hingga benar-benar lumpuh total, merasakan fisiknya yang perlahan mulai hancur menjadi debu. Dia merenung dalam hati, apakah dia bisa selamat jika tadi menerima bantuan sang manajer? Atau justru takdir tragisnya akan tetap sama saja. Dia teringat, hanya peduli uang dan keuntungan tanpa memikirkan nyawa orang lain. Menurut kalian, mampukah pahlawan kita bertahan di dunia yang egois ini? Mari kita cari tahu kelanjutannya bersama. Sini merapat, kita bakal bahas kisah gokil ini. Seoyul mendadak teringat pahlawan masa lalunya yang menangis kencang karena cuma bisa menyelamatkan dirinya hari itu. Nah, berkat trauma mendalam dan rasa kagum itulah, Seoyul bertekad kuat ingin menjadi hunter departemen sejati yang fokus melindungi orang-orang. Lemah demi meniru sosok pahlawan itu, berbekal tekad membara dalam dirinya, dia benar-benar menolak mati konyol di tempat sampah seperti ini. Dia kembali memaksa kemampuan sinestesia serta indera keenamnya melampaui batas demi mencari petunjuk atau jalan keluar darurat yang bisa
menyelamatkan nyawanya. Saat itulah, jauh di dalam kuil, Seoyul berhasil mendeteksi sebuah monumen retak yang bersinar terang sekali. Sistem langsung merespons usahanya dengan memberikan akses langsung ke rekaman kelas tersembunyi. Sementara itu, sang penyihir mayat Karakon malah mengejeknya, bilang kalau bocah itu cuma berjuang sia-sia dan dia bakal segera mengakhiri penderitaannya. Saat itu juga, rombongan mayat hidup pun langsung melompat maju untuk menghabisinya. Tapi tepat di detik kritis itu, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul dan menawarkannya beralih kelas menjadi seorang arsitek Dungem. Di detik terakhir, dia jelas langsung menerima tawaran itu karena sudah tidak rugi apa-apa. Begitu proses transformasi itu aktif, masa tutorialnya pun resmi dimulai. Dia mulai melihat potongan-potongan kuil tadi melintas cepat lewat berbagai penglihatan dari sudut pandang berbeda. Bahkan Carato sendiri tidak paham apa yang sedang terjadi karena mendadak bocah lemah itu hilang begitu saja tanpa bekas. Seoyul ternyata benar-benar dipindahkan ke dimensi yang berbeda. Kini, sambil menatap langsung ke layar sistemnya, dia melihat informasinya menampilkan Seoyul tingkat 10 dengan misi perubahan kelas yang sedang berjalan. Statusnya biasa saja, darah 80, kekuatan 17, kelincahan 20, mana 30, pertahanan fisik 16. Dia menyadari kalau kemampuan sinestesia, indera ke-6, dan gelombang sunyinya masih ada. Dia sempat bingung apa kelas lamanya, pengamat, sudah hilang selamanya, tempat dia berdiri sekarang sebenarnya adalah zona tutorial untuk kelas barunya itu. Sistem memberitahu bahwa dia harus memakai fungsi peta untuk menghabisi 20 mayat hidup penyusup di labirin dalam batas waktu ketat 24 jam. Hadiahnya adalah kelas permanen arsitek Dumen. Tapi misinya bakal langsung hangus jika dia sampai gagal. Seoyul sendiri paham peringatan lainnya, tapi dia bingung apa sebenarnya fungsi peta itu. Nah, coba kalian perhatikan ini. Hologram peta 3 dimensi langsung muncul tepat di depan mukanya. Dan ternyata sangat mudah dibaca. Panah hijau terang menunjukkan posisi persis dirinya. Sementara berbagai titik merah menandakan para musuh yang tersebar di seluruh labirin itu. Dia paham betul cara kerja sistem ini. Kalau dia bisa memburu seluruh mayat hidup dalam sehari memakai peta, dia bakal sukses mengamankan kelas barunya itu. Bagi sebagian orang, berburu monster sebanyak itu di labirin luas dengan waktu sesingkat ini pasti terdengar gila. Tapi bagi pelacak berpengalaman seperti dia, misi ini sangat mungkin dilakukan. Jadi, dia langsung beraksi. Lagi pula, kenapa tidak dicoba saja? Perburuannya ternyata berjalan mulus dan cepat. Saat dia berhasil menghabisi mayat hidup ke-16, sisa waktunya tinggal 30 menit lagi dan dia berhasil naik level dengan sisa 30 menit untuk membereskan 4 monster tersisa. Dia harus bergerak super cepat. Ternyata tingkat kesulitan tutorial ini berjalan jauh lebih santai dari dugaannya. Semula, dia dengan mudah memanfaatkan cakar mayat hidup sebagai senjata, mengandalkan kemampuan petanya untuk menghabisi target satu persatu dengan hati-hati. Dia terus berburu dan membantai monster-monster itu dengan sangat santai. Dia sangat yakin bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Sampai akhirnya, dia menyadari ada sosok raksasa yang diam-diam sedang menguntipnya. Itu adalah mayat hidup raksasa yang beda dari yang lain. Kalian sadar tidak? Monster ini bergerak mandiri mengejar Seoyul di labirin. Dia sadar melawannya bakal memakan banyak waktu. Dan dia sendiri bahkan belum tahu apakah dirinya sanggup mengalahkannya. Namun, jika dia memang harus menghabisi raksasa itu, pertama-tama dia wajib menyingkirkan sisa monster kecil lainnya dengan cepat demi mengulur waktu. Tepat di saat genting itu, si monster besar tiba-tiba mendekat. Sialnya, dia tidak datang sendirian, melainkan membawa serta 3 mayat hidup sisa yang ada di peta. Tadi, sontak saja Seoyul benar-benar dibuat terkejut. Dia tidak menyangka monster itu bisa bergerak berkelompok. Padahal sebelumnya cuma berkeliaran sendirian saja. Di menit-menit akhir yang sangat krusial ini, dia sempat lalai memperhatikan peta, hingga akhirnya malah terjebak dalam situasi kacau ini. Sebuah kesalahan fatal yang konyol. Dia pun langsung memutar otak memikirkan rencana daruratnya. Masalahnya, dia cuma sanggup menghadapi 2 lawan sekaligus. Jadi dia harus segera kabur dari sana secepatnya. Masalah terbesarnya adalah posisinya sudah dikepung rapat.
Dia harus menerobos paksa barisan musuh sambil menghabisi minimal satu monster di jalur kaburnya. Dipikir bagaimanapun, situasi ini benar-benar terasa seperti skakmat total baginya. Mungkin inilah batas kemampuannya sebagai hunter peringkat D. Keadaan memang sudah konyol sejak awal. Tapi dipikir-pikir, kalau semua ini cuma sekadar tantangan tutorial menjadi arsitek Domain, dia memutuskan untuk bertindak liar sesuai perannya itu. Jadi dia langsung menerjang maju layaknya orang gila sembari mengaktifkan indera keenamnya. Tindakan nekat ini membuatnya menemukan sebuah blok berputar yang menghubungkan indera keenamnya langsung dengan layar. Peta, awalnya dia kurang paham, tapi setelah memperhatikan petanya dengan sangat teliti, dia melihat ada sebuah ikon tangan kecil yang menyuruhnya untuk memutar bagian dinding tertentu itu. Begitu dia memutar dindingnya, dia menyelinap ke sisi seberang dan mengunci musuh di belakangnya. Trik ini berhasil memisahkan satu mayat hidup, dan dia langsung mengambil kesempatan untuk membantainya. Seoyul membatin kalau fitur ini sangat praktis dan sangat membantunya menghabisi sisa monster dengan cepat. Mumpung waktu misinya masih tersisa beberapa menit lagi, dia berulang kali memakai trik memutar dinding untuk menghilang dan muncul mendadak, membuat musuh kelabakan tanpa pertahanan. Begitu tersisa si raksasa mutan, dia langsung menyerangnya dari belakang dan menancapkan pisaunya kuat-kuat ke leher monster itu. Biarpun begitu, si raksasa masih melawan liar dengan mencengkeram wajah Seoyul memakai cakar tajamnya demi meremukkan kepalanya dengan segala cara. Namun, dia berhasil menghabisinya dengan tusukan terakhir sambil berseru mantap. Kalau dia tidak berjuang sejauh ini cuma untuk mati konyol di sini. Akhirnya, tutorial selesai dan Seoyul resmi beralih kelas menjadi arsitek Domain. Berkat pencapaian luar biasa ini, dia mendapatkan dua keahlian unik khusus dari profesi barunya, yaitu Raja Domain dan Melintasi Domain. Menariknya, mayat hidup apapun yang dia kalahkan saat keahlian itu aktif otomatis bakal jadi monster penjaga di Domain pribadinya. Dengan begitu, proses perubahan kelasnya resmi selesai. Berbanding terbalik dengan keberhasilannya di luar gerbang Domain, manajer Lee Han malah panik luar biasa dan berniat lari ke dalam untuk menyelamatkan Seoyul. Namun, anggota tim penyelamat lain berteriak menyuruhnya awas, karena mendadak gerbangnya lenyap begitu saja tanpa jejak. Mereka bingung bagaimana caranya si manajer bisa menemukan keberadaan Seoyul dalam kondisi begini. Tapi tepat di detik itu, Seoyul malah muncul sambil berjalan santai membawa payung kecil dan asik memakan es lilin. Dia menatap mereka lalu bertanya apa yang sedang mereka ributkan. Bahkan dengan santainya mengajak semua orang makan es krim bersama untuk merayakan keberhasilan misinya. Belakangan, tempat yang jauh lebih sepi, Seoyul mulai menganalisis keahlian gerbangnya dengan sangat teliti. Dia paham kalau trik ini memungkinkannya mengurung musuh di dalam Domain sebagai senjata tempur utamanya. Keahlian peringkat S ini memang sangat mengerikan, tapi risikonya juga tidak main-main. Musuh yang terkurung bisa saja meloloskan diri dari Domain jika mereka sanggup mengalahkan sang bosnya, dan bakal jadi jauh lebih kuat jika berhasil. Makanya, kalian pasti tahu kan kalau dia tidak boleh asal mengurung musuh. Nah, kita tunggu saja aksi gilanya nanti. Kalian dan saya akan menyaksikan bagaimana karakter utama kita membangun pasukan monster paling gila. Tapi pertama-tama, untuk bertahan hidup dari musuh kuat nanti, dia harus mengisi Domain pribadinya dengan monster kelas tinggi. Masalahnya, sejauh ini dia cuma punya goal biasa yang lemah. Jadi, dia harus membantai musuh baru memakai keahlian Raja Domain miliknya. Sembari menunggu momen itu, dia kedatangan tamu yang dinanti-nanti, yaitu Yunhei. Gadis itu membawa sekantong penuh buah apel segar. Sambil bercanda, kalau rumahnya selalu punya kelebihan buah. Lagi pula, mereka sudah bertetangga selama 5 tahun penuh. Kejadian ini dimanfaatkan Seoyul untuk sekadar bertanya, bagaimana kabar sekolahnya sekarang? Yunhei menjawab pelan, kalau hari-harinya di sekolah sangat membosankan seperti biasa. Tepat pada saat itu, perhatian mereka langsung teralihkan oleh kepanikan darurat yang terjadi di sekitar kompleks mereka. Seorang wanita berteriak histeris saat diseret menjauh dari lokasi karena bencana gerbang bocor baru saja meledak. Dia menangis kencang karena anak perempuannya masih terjebak di dalam hotel. Menatap gedung tinggi di depannya,
So Yul langsung tahu kalau ini adalah kasus gerbang bocor. Musibah mengerikan ini biasanya terjadi saat sebuah gerbang dibiarkan terlalu lama tanpa dibersihkan. Akhirnya, para monster menjebol pembatas dan menyerbu dunia manusia. Dia pun segera meminta maaf pada Yunhye dan berkata akan mengambil apelnya nanti. Yunhye setuju, meski merasa sangat cemas dengan rencana nekat pemuda itu. So Yul sendiri sudah mantap ingin menolong mereka. Dia melewati garis pembatas kuning sambil menunjukkan kartu identitas pemburu resminya. Salah satu petugas menghadangnya dan heran kenapa dia berani masuk ke sana sendirian tanpa tim. So Yul menjawab santai kalau tim penyelamat lain akan segera menyusul. Tapi dia harus bergerak duluan. Petugas itu melarang keras dan memperingatkan bahaya besar di dalam. Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah semuanya mulai menegangkan. Gerombolan goblin merah siap menyerang tanpa ampul jika dia nekat masuk sendirian tanpa bantuan senjata berat. So Yul membalas bahwa justru itulah alasan kenapa dia harus bergerak cepat sekarang juga. Ada anak kecil yang terjebak di sana. Sementara organisasi pelindung wilayah belum muncul sama sekali. Jadi, dia akan mengurusnya sendiri. Dia menjamin dirinya bakal baik-baik saja karena sebenarnya dia tidak benar-benar sendirian. Gerbang hotel itu harusnya diurus oleh Asosiasi Hyunwoo, perusahaan raksasa yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Warga sipil biasanya menaruh kepercayaan penuh pada asosiasi besar ini agar mereka bisa hidup tenang tanpa rasa takut. Namun, perusahaan serakah ini sering mengabaikan gerbang yang tidak menghasilkan keuntungan besar. Akibatnya, bencana gerbang bocor sering terjadi di wilayah miskin dan memakan banyak korban jiwa. Begitu melangkah masuk, So Yul langsung disuguhi pemandangan yang sangat mengerikan. Jasad beberapa staf hotel tergeletak mengenaskan tepat di tengah lobi utama. Menyadari bahaya yang mengintai, So Yul mengaktifkan indera keenamnya dan menyuruh para monster keluar dari persembunyian. Dia berseru bahwa dia sudah tahu posisi mereka semua dan ingin mencoba trik baru. Benar saja, kawanan goblin merah langsung melompat untuk menyergapnya bersamaan. So Yul beraksi kilat dengan membuka gerbang dunianya lebar-lebar tepat di depan wajah monster itu. Para goblin yang masih melayang di udara langsung tersedot masuk ke dalam celah dimensi. Mereka mendarat di dunia pribadi So Yul dan langsung dicabik-cabik oleh pasukan Gaul lapar. Disinilah potensi sejati dari kelas barunya mulai terlihat sangat mengerikan. Goblin merah diklasifikasikan sebagai monster bintang 1 yang serangannya selalu dikoordinasikan oleh seorang pemimpin kelompok. Secara fisik, mereka tidak jauh berbeda dari goblin biasa pada umumnya, kecuali satu hal penting. Mereka jauh lebih cerdas dan sangat pandai mengatur strategi jebakan mematikan. Buktinya, 3 goblin sekaligus langsung mengeroyok gaul pertama di labirin untuk menjatuhkannya dengan paksa. Namun, tentu saja So Yul tidak akan tinggal diam melihat pasukannya dihajar. Dengan tenang, dia membuka peta sistem lalu memutar dinding pembatas. Trik ini berhasil memisahkan para goblin dan membiarkan gaul miliknya menghabisi mereka satu demi satu. So Yul bergumam kalau monster-monster ini ternyata sangat licik begitu luput dari pandangannya. Dia menyadari kalau para goblin mulai beradaptasi dengan cepat di dalam dunia pribadinya. Meski begitu, dia merasa sangat senang karena para gaul yang melakukan semua pekerjaan kotor. Untuknya, menyenangkan sekali rasanya bisa bersantai tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kalian pasti berpikir ini terlalu mudah bagi dia kan? Tapi dengan serbuan goblin sebanyak ini, dia harus tetap memantau semuanya dengan sangat hati-hati agar tidak kecolongan. Biarkan saja monster-monster itu mencoba trik licik mereka sesuka hati. Karena di dalam wilayah kekuasaannya ini, mereka hanyalah mangsa dan dia adalah predator puncaknya. Akhirnya, So Yul sampai di lantai 17 hotel dan menemukan anak kecil bernama Sumi. Gadis kecil itu menangis ketakutan, tapi dia segera menenangkannya dengan lembut. Saat turun, Sumi bertanya dengan polos, apakah paman sudah mengalahkan semua monster menakutkan itu? So Yul tersenyum lebar dan mengiyakan, meski dalam hati dia tahu yang sebenarnya. Secara teknis, para gaul lah yang melakukan semua kerja keras. Tapi karena mereka tunduk di bawah perintahnya, maka reputasi itu tetap menjadi miliknya seorang. Sungguh cerdik sekali. Dia menyadari kalau para goblin menggunakan indera penciuman mereka yang tajam untuk memburunya di hotel.
Jika dia tidak datang tepat waktu, Sumi pasti sudah ditangkap mereka. Sesaat sebelum masuk lift, Seo-yul dikejutkan oleh peringatan sistem darurat yang berbunyi nyaring. Setengah dari pasukan penjaga Dunyan miliknya ternyata baru saja dibantai habis-habis Aryan. Dengan tenang, dia menuntun Sumi masuk lift dan berkata kalau ibunya sudah menunggu di bawah. Dia berjanji akan menyusul setelah menyelesaikan sedikit urusan dengan penjahat di atas. Begitu memeriksa status Dunyan, Seo-yul menyadari kalau gerombolan goblin ini sangat merepotkan. Mereka telah menghabisi setengah dari gol miliknya, dan sebentar lagi pasukan pertahanannya bisa punah. Penyebab pembantaian ini adalah Raja Goblin Merah yang memimpin pertempuran dengan pedang api. Mengerikan, serangan api itu benar-benar menghancurkan pertahanan pasukan gol miliknya dengan sangat mudah. Seo-yul bisa saja membiarkan Raja Goblin bertarung melawan bos Dunyannya sendiri. Tapi risikonya terlalu besar jika bosnya kalah. Hal itu justru akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Karena dilema ini, dan dia juga ingin memeriksa sesuatu secara langsung, Seo-yul memutuskan untuk melewati portal dimensi dan melangkah masuk ke dalam Dunyan pribadinya sendiri. Begitu tiba, dia langsung melihat jasad para ghoul yang tewas mengenaskan. Geram melihat pasukannya dihajar. Dia membalikkan dinding labirin untuk menarik Raja Goblin menjauh dari sana. Kini, mereka berdiri berhadapan satu sama lain. Seo-yul segera menghunuskan pedangnya. Sementara sang Raja Goblin langsung mengayunkan pedang apinya di koridor sempit yang membatasi ruang geraknya. Dia terus melompat mundur untuk menjaga jarak aman. Menariknya, tubuhnya terasa jauh lebih ringan karena dia sudah mencapai level 24 dengan status kekuatan yang meningkat pesat. Dengan stamina 150 dan sihir 90, kekuatannya benar-benar terasa berbeda. Dia berkata langsung kepada Raja Goblin bahwa awalnya dia hanya ingin menguji pasukannya. Dia berkata langsung pada sang Raja Goblin bahwa awalnya dia hanya ingin menguji pasukannya. Tapi sekarang dia sendiri yang akan menyelesaikan kekacauan ini dengan tangannya sendiri. Tebasan kilat dari Seo-yul berhasil mematahkan tulang lengan musuh. Raja Goblin yang marah sempat menghempaskannya jauh ke belakang. Namun monster itu tidak bisa lagi menggunakan senjatanya karena terluka parah. Nah, menurut kalian, bagaimana akhir nasib si Raja Goblin ini? Yang jelas, jangan pernah meremehkan mangsa yang ternyata adalah predator puncak sesungguhnya. Dalam pertempuran ini, halo guys, kali ini kita bakal ngeliat petualangan kocak pemburu kita. Si Goblin King langsung ngamuk berat gara-gara dihina, ngobarin api di pedangnya. Terus maju nerjang. Hunter kita cuma bilang kalau monster itu harus sebanding sama investasinya. Tiba-tiba, duri-duri tajam di langit-langit langsung runtuh nimpa si Goblin King. Yang tersisa dari tubuhnya cuma satu tangan yang masih megang pedang. Pasang jebakan itu emang butuh 20 koin emas, tapi hasilnya dijamin memuaskan. Berkat bunuh monster dan pencapaian baru ini, dia akhirnya naik level lagi. Pasukan Goblin Merah yang kalah, termasuk sang raja, sekarang resmi jadi bawahan di Dunyan miliknya. Begitu dia keluar dari hotel, dia langsung papasan sama manajernya yang kelihatan panik. Seo-yul nanya ngapain di situ, dan manajernya jawab dengan nada kesen kalau dia udah nunggu lama. Dia langsung nuntut penjelasan tentang apa yang udah diperbuat Seo-yul sendirian di dalam. Dia pengen tahu apa Seo-yul baik-baik saja, dan apa benar dia udah beresin semua Goblin Merah. Seo-yul pura-pura bego dan bilang gak ingat, karena kepalanya baru aja terbentur. Manajernya langsung nyaut, bilang kalau semua orang lagi gosipin gimana goblin-goblin itu lenyap. Pas dia masuk Hunter kita malah bercanda. Bilang memorinya bakal pulih kalau ditraktir daging panggang. Tiba-tiba seorang pria mendekat dan minta maaf karena menyela obrolan mereka. Dia memperkenalkan diri sebagai manajer Kwang Sung Sun, perwakilan dari persekutuan Hanyu. Tim penyelamat jelas gak begitu senang melihatnya. Ngomong sama manajer persekutuan itu, malesin banget. Pertama, dia berterima kasih atas kerjasamanya beresin kekacauan Dunyan. Tapi setelah itu dia langsung to the point, minta semua orang jangan wawancara. Persekutuan Hanyu gak mau masalah ini sampai tersebar luas ke publik. Mereka bakal ganti rugi semua kerusakan hotel, tapi kalau sampai ada berita buruk yang bocor, itu repot. Warga sipil bakal makin panik sebagai gantinya. Mereka bakal ngasih donasi besar ke departemen dan berharap semuanya bisa maklum. Seo-yul langsung ngebatin kalau ini cuma taktik kotor mereka.
Cara klasik buat bungkam orang, tapi pria itu ada benarnya juga. Gak kayak departemen hunter yang isinya mayoritas peringkat D. Persekutuan Hanwoo punya banyak hunter hebat di dalamnya. Bahkan ada yang sampai peringkat S. Makanya, orang-orang lebih percaya sama persekutuan besar dan menganggap mereka pahlawan. Penyelamat, tapi cara mereka memanfaatkan kepercayaan itu bikin dia gede banget. Dia tahu ini realita pahit yang gak bisa diubah sendirian. Jadi, dia menepuk pundak Kwang Sung Sun sambil bilang kalau dia sangat paham. Padahal otaknya udah merencanakan sesuatu yang lain. Lagian, kalau dia bikin ribut pun, masalah ini bakal langsung ditimbun sama asosiasi. Menarik perhatian publik malah bikin rugi diri sendiri. Tapi, dia mulai memancing dengan membahas soal nilai donasinya. Dia bilang gak tahu seberapa besar donasi yang disiapin. Sambil nyindir kalau dia gak mau terus-terusan beresin kekacauan mereka secara gratis. So Yul langsung aja pasang tarif fantastis. Dia minta 10 miliar won, biar mulutnya tetap terkunci rapat. Kwang Sung Sun langsung mangap sok. Terbata-bata nanya, apa bener nominalnya sebesar 10 miliar won itu? Besok paginya, dia udah nongkrong santai di taman sambil minum es teh. Nah, coba perhatiin bagian ini, karena dia dapat libur 2 hari setelah beresin kekacauan kemarin. Dia praktis beresin semua masalah sendirian dan dapat duit seger dari persekutuan itu. Masalahnya, rekan kerjanya sekarang pada mandang dia dengan tatapan aneh dan penuh tanda tanya. Mereka heran, apa ini beneran Seo Yul yang dulu? Dan gimana bisa dia bantai gerombolan goblin merah sendirian? Tapi dia gak ada alasan buat ngejawab pertanyaan gak penting itu. Kalau kabar kebangkitannya tersebar, urusannya bakal jadi ribet banget. Untuk sekarang, dia cuma mau fokus ngurus dunianya sendiri. Langkah pertama, dia mau pakai koin emasnya buat perbaikan. Dia harus memperbaiki tembok Dungem dan memunculkan kembali monster-monsternya. Saat ini daya tahannya cuma tinggal 80 dari 150. Buat benerin semua bagian yang rusak butuh 34 koin emas. Ditambah 1 emas buat Geol. 2 goblin butuh 1 emas dan Raja Goblin Merah 3 emas. Koin emas ini mata uang universal para hunter yang dipakai di semua dunia. Jadi ngitungnya gampang banget. Masalahnya, biaya perbaikan ini mahal minta ampun. 53 koin emas itu setara 5,5 juta won. Hampir 2 kali lipat gajinya sendiri. Tapi karena dia udah punya 80 koin emas, ya sudahlah hitung-hitung investasi kecil. Tepat di saat itu, dia dapat telepon dari orang yang paling gak mau dia hubungi. Seorang wanita menelepon tepat di hari liburnya. Dia angkat dan langsung bilang kalau dia lagi libur. Jadi minta si penelepon langsung ke intinya aja tanpa basa-basi gak penting. Di ujung telepon, staf departemen langsungnya gak peduli dan hebat kalau dia paling cuma lagi malas-malasan di taman. Dia malah senang karena itu artinya hunter kita punya banyak waktu senggang. Dia minta bantuan buat melacak seseorang pakai kemampuannya. Wanita ini adalah Lee Jung Hae dari Departemen Pengawasan. Tapi hunter kita malah diam 1000 bahasa karena malas banget nilayaninnya. Dia menjauhkan ponsel dari telinganya sambil mikir kalau dia gak perlu membangkitkan semua monster. Di dunianya sekarang, mungkin dia bisa menghemat sedikit pengeluaran emasnya kalau dipikir-pikir lagi. Secara langsung, karena dia ngoceh tanpa henti dari tadi. Dia bilang kalau dia dari Departemen Pengawasan. Mending cari sendiri aja targetnya, tanpa harus merepotkan orang lain. Lee Jung Han langsung memelas, memohon dengan sangat sopan sambil menjanjikan bakal membelikan makanan enak. Dia juga protes apa begini, cara memperlakukan gadis cantik nan rapuh yang sedang memohon. Mendengar itu, dia langsung merasa curiga dengan bagian cantik dan rapuh tadi. Tapi Jung Hae menegaskan kalau dia emang secantik itu. Lalu bilang targetnya kali ini sangat spesial. Dia akhirnya menyebutkan nama Kang Tae-san. So Yul langsung terkejut dan mengakui kalau dia sangat ingin bertemu pria itu sekali lagi. Apalagi targetnya adalah seorang legenda tangguh. Dengan kemampuannya menemukan orang sekelas, dia pasti gampang banget. Gak lama kemudian, dia udah di taman lagi sambil merhatiin kakak-kakak main catur. Tapi sebenarnya dia gak fokus ke sana. Kalian pasti bingung kenapa dia cuma ngelamun, kan? Tapi coba lihat lebih dekat. Salah satu kakek itu punya aura merah pekat, jenis aura yang cuma dimiliki hunter yang sangat kuat. Tapi kalau dikesampingkan auranya, dia agak ragu apa beneran ini orangnya. Penampilannya beda jauh dari bayangannya,
karena cuma kelihatan kayak kakek-kakek biasa yang suka nongkrong di taman. Tiba-tiba, salah satu kakek nanya ke Seoyul, apa dia bisa main catur janggi. Dia jawab kalau dia tahu dikit-dikit. Kakek itu langsung minta saran, biar bisa menang telak saat itu juga. Pas dia mau bantu, indra keenamnya langsung ngasih peringatan bahaya. Sebuah ledakan keras menghantam pohon di belakang, karena kakek yang satunya lagi menyentil biji catur dengan kekuatan mengerikan. Kakek pertama bilang abaikan saja orang yang punya niat tersembunyi, tapi itu mustahil diabaikan. Seoyul menyadari kalau kakek ini beneran salah satu dari hunter terkuat di Korea Selatan. Seorang hunter peringkat S yang terkenal bisa mengubah benda apa saja jadi senjata mematikan. Kang Tae-san, sang master senjata, langsung angkat bicara karena merasa terganggu dengan kehadiran bocah ini. Dia gak mau anak ingusan itu sok tahu tentang permainannya. Tapi gak lama kemudian, Lee Jung-ha tiba-tiba datang memanggil gurunya. Kang Tae-san nanya, apa bocah ini dari Departemen Pengawasan? Dia jawab bukan, melainkan cuma pelacak tim penyelamat. Kang Tae-san berkomentar kalau gerakan pemuda itu terlalu sombong buat seorang pemandu. Tapi dia mengakui kalau anak ini punya bakat luar biasa. Lee Jung-ha langsung nanya dari mana saja kakek itu, karena dia udah nyari kemana-mana. Dia cuma jawab butuh waktu sendiri. Jung-ha bilang kalau para peserta pelatihan udah pada kumpul. Jadi mereka harus segera kembali ke tempat latihan. Tapi dia heran gimana bisa Seoyul nemuin orang yang bahkan gak bisa dilacak departemen. Seoyul cuma jawab kalau dia emang sangat kompeten. Sebelum pergi, Kang Tae-san nanya mau kemana bocah sombong itu. Nah, petualangan seru mereka baru aja dimulai dan kalian gak boleh melewatkan kelanjutannya nanti. Kalian harus tahu, kakek itu menyuruh si pemuda mengikutinya demi menguji kemampuannya. Di markas departemen, Pak Tua itu sibuk menguliahi bahwa setiap orang yang terbangun memiliki batas maksimal yang kaku, kapasitas maksimal yang mutlak. Artinya, sekeras apapun peringkat C berusaha, mereka akan selamanya berada di peringkat C. Tapi tunggu dulu, sistem tidak menentukan segalanya, karena seni bela diri tidak bisa diukur angka. Tidak bisa dinilai dengan angka saja. Sambil menghunuskan pedang, dia menjelaskan bahwa kekuatan seseorang bisa melonjak drastis, tergantung tingkat kemahirannya. Dan itulah alasan utama mengapa semua orang di departemen berkumpul hari ini. Mereka berkumpul untuk menyaksikan sebuah demonstrasi besar. Tapi lucunya, salah satu orang di atas panggung adalah Sayul, yang aslinya sangat malas berada di sana. Kemudian, Master Kang Tae-san mulai bertanya pada rekrutan. Master bertanya sudah berapa lama dia berlatih, dan si rekrutan menjawab baru 4 bulan. Penonton langsung berbisik kagum, karena pemuda kekar itu adalah salah satu dari sedikit pengguna peringkat B di sana. Sang master memuji potensinya yang luar biasa hingga bisa berdiri di sana. Lalu, sebuah pertanyaan dilemparkan. Menurutnya, apa hal terpenting untuk bisa mengayunkan pedang dengan benar? Si murid menjawab dengan sangat percaya diri. Katanya, butuh kekuatan tak terbendung dan pemahaman mutlak atas kemampuan diri sendiri. Giliran si bocah sombong, Sayun, yang ditanya hal serupa. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjawab dengan santai bahwa itu hanyalah kemauan. Hanya kemauan untuk mengayunkan pedang. Sontak penonton langsung heboh dan menganggap jawaban itu sangat konyol. Bahkan Kang Tae-san menegurnya karena menjawab asal-asalan. Tapi Sayul benar-benar sangat yakin dengan ucapan santainya itu. Dia sangat yakin, sambil membatin bahwa si kakek memang sangat jeli sebagai seorang peringkat S. Kang Tae-san kemudian berkata bahwa untuk ukuran bocah berwajah malas, Sayul benar-benar sangat sombong sekali. Tapi mengejutkannya, jawaban Sayul justru 100% benar. Hal ini langsung membuat murid magang satunya mengamuk. Menuntut penjelasan bagaimana bisa jawaban konyol seperti itu dianggap benar. Bahkan melupakan fakta bahwa Soyul berada di sana. Soyul sendiri heran kenapa pria ini malah mengamuk hebat hanya karena satu pertanyaan sepele. Sambil membatin dalam hati bahwa kelakuan orang itu benar-benar kekanak-kanakan seperti anak kecil. Kang Tae-san langsung menengahi dan menegaskan bahwa tempat ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi mumpuni. Dia lalu mengumumkan rencana baru, yaitu memberikan ujian langsung bagi mereka berdua untuk membuktikan jawaban masing-masing. Kalian perhatikan baik-baik. Murid magang tadi langsung menerima tantangan ini dengan semangat membara, tapi Soyul
Dengan santainya dia menolak mentah-mentah tawaran itu hanya karena merasa sedang malas melakukannya sekarang. Sang master hanya bisa pasrah dan berniat menguji si murid kekar saja. Namun, dia bertanya sekali lagi, apakah si pemuda yakin? Sebab lulus ujian ini berarti akan langsung diangkat menjadi murid langsungnya. Mendengar itu, Soyul langsung berubah pikiran. Menjadi murid pemburu peringkat S tidak hanya membuatnya jauh lebih kuat, tapi juga memberinya jalan pintas terbaik untuk naik kasta. Kang Taisan pun tersenyum melihatnya. Sang master bertanya apakah si pemula ini sekarang sudah siap dan merasa lebih bersemangat. Dia menjawab bahwa motivasinya kini sudah meluap-luap. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam arena tertutup. Ujian kali ini sebenarnya sangat sederhana. Mereka harus menggunakan teknik yang diajarkan langsung oleh Kang Taisan untuk menghancurkan batu eter. Siapapun yang berhasil menghancurkan bagian paling banyak akan otomatis menjadi muridnya. Batu eter itu sendiri dialiri energi sihir luar biasa dan hanya bisa ditemukan di dalam kuil kuno. Soyul tahu bahwa hanya pemburu dengan kekuatan dahsyat yang mampu meretakkan batu legendaris tersebut. Meski begitu, dia penasaran teknik seperti apa yang akan diajarkan si kakak kepada mereka. Sementara itu, si murid kekar mulai tebar pesona, meminta dukungan dan sorak-sorai dari seluruh staf departemen. Hanya Li Jungha yang diam membisu. Dia benar-benar tidak habis pikir mengapa Soyul bisa ikut berdiri di sana untuk ujian gila ini. Tapi bagi si pemuda, ini adalah kesempatan emasnya untuk bersinar. Master Kang Taisan mengumumkan bahwa proses transfer teknik akan segera dimulai. Dia memperingatkan mereka bahwa jika tidak merasakan aliran energi apapun, mereka akan langsung dinyatakan gugur saat itu juga tanpa ampun. Detik itu juga, sang master melepaskan aura pedangnya yang luar biasa mengerikan. Membuat kedua rekrutan malang ini langsung sesak napas dan tidak bisa bernapas lega akibat tekanan dahsyat tersebut. Rupanya, Soyul harus menahan siksaan mental ini hanya untuk menyerap inti dari teknik tersebut. Pandangannya mulai buram dan kesadarannya hampir lenyap total. Namun di detik-detik terakhir, jauh di dalam benaknya, dia merasakan sesuatu yang hangat dan mendapatkan sebuah penglihatan kuno. Dia melihat bayangan tombak legendaris dan berhasil menguasai teknik tersebut. Dia berhasil menaklukkan ketenangan jiwa dan tombak Raja Naga. Si kakak bergumam bahwa melihat ekspresi mereka, keduanya memang memiliki bakat untuk mempelajari teknik dewa ini. Tubuh mereka sekarang tampak sangat lelah. Dengan wajah yang pucat pasti menahan rasa sakit luar biasa. Bahkan sebagian besar penonton biasa yang ikut menyaksikan dari jauh langsung pingsan tak sadarkan diri ketika Kang Taisan bertanya siapa yang mau maju duluan. Si pemuda kekar langsung melangkah penuh percaya diri. Sambil menggenggam pedang besarnya, dia bertekad untuk menghancurkan mental bocah sialan yang berani menantangnya. Baginya, semua omong kosong tentang kekuatan tekad dan kemauan hanyalah bualan tak berguna dari pecundang lemah saja. Dia juga curiga sejak awal melihat si pemuda datang bersama sang master agung. Dia tidak percaya bagaimana bisa seorang pemburu peringkat di murahan mampu bertahan dari tekanan aura transfer, menuduhnya menyuap jalannya masuk. Kalian tidak akan percaya bagaimana hantaman pemuda besar itu langsung membelah batu eter keras tersebut dengan sangat mudah. Penonton pun heboh, berbisik bahwa dia terlalu kuat untuk departemen penyelamat ini. Kang Taisan mengangguk puas, memuji bahwa si murid kekar telah berhasil menguasai teknik tombak Raja Naga dengan baik. Saat berjalan kembali, si murid kekar sengaja menyenggol bahu Soyul sambil mengejeknya secara langsung. Katanya, posisi murid utama ini tidak akan pernah bisa direbut. Soyul membalasnya dengan dingin, mengejek balik betapa malangnya hidup pria kekar itu yang selalu ketakutan setengah mati menghadapi kedatangan seorang pemula seperti dirinya. Sang master menyuruh mereka berhenti bertengkar dan mengumumkan bahwa sekarang giliran Soyul untuk membuktikan diri. Soyul sebenarnya malas meladeni omong kosong tadi. Namun dia harus mengakui bahwa lawannya memang memiliki kekuatan fisik murni. Namun, menggunakan teknik legendaris ini bukanlah tentang seberapa besar otot yang kamu miliki. Ini adalah ujian nyata untuk membuktikan kebenaran dari jawaban masing-masing peserta di hadapan sang master hebat. Terlebih lagi, Master Kang Taisan sendiri sudah menegaskan bahwa jawabannya adalah yang paling tepat,
yaitu tekad kuat dalam menggunakan senjata. Meski awalnya dia menjawab dengan asal, itu adalah kebenaran hidupnya. Dia merenung kembali, mengapa dia terus menggenggam senjata hingga hari ini. Mengapa dia bergabung dengan Departemen Penyelamat, membantai monster buas tanpa henti, dan terus berjuang menyelamatkan nyawa orang lain demi seseorang. Pertanyaan-pertanyaan itu memang berbeda. Namun semuanya merujuk pada satu jawaban mutlak yang sama tentang arti memegang senjata baginya. Itulah mengapa dia memilih menjadi pemburu kuat demi mewujudkan impian besarnya. Dia harus menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Dia pun bersiap melancarkan teknik tombak Raja Naga dengan tusukan penembus jantung. Dan ketika hantaman dahsyat itu mengenai sasaran, ledakan energi besar langsung terjadi. Kerusakan parah yang dialami Batu Eter membuat semua orang di sana terbelalak tidak percaya. Kang Tasan hanya terdiam mematung. Sementara instruktur veteran langsung berteriak syok melihat pemandangan mustahil yang ditunjukkan Soyul. Soyul telah menghancurkan seluruh batu itu hingga tak bersisa. Sang master meminta maaf kepada Gunsu karena posisi murid utamanya terpaksa direbut oleh adik kelasnya yang jauh lebih jenius ini. Karena senjata hanyalah alat, dan pengguna harus mengenali diri sendiri untuk membangkitkan potensi. Aslinya, master pun resmi mengangkat Soyul sebagai murid barunya. Namun, di tempat lain, situasi buruk justru sedang terjadi. Teman masa kecil Soyul bernama Yunhe tampak sedang dikeroyok oleh sekelompok murid nakal di jalanan sepi. Si ketua Gen tampan mengejek bahwa Yunhe seharusnya pergi dari awal ketika diberi peringatan keras sebelumnya. Dia menderita seperti ini karena keras kepala dan menolak patuh. Seorang gadis perokok ikut mengejek dengan nada berpura-pura sedih, mengatakan bahwa Yunhe yang malang harus berakhir tragis hanya karena terlalu suka ikut campur. Menanyakan apakah dia sangat ingin menolong temannya yang malang itu. Namun, gadis perokok tadi tiba-tiba menampar wajah Jintai sambil tertawa kecil. Menyebut tindakannya itu sangat jahat sekali, membuat Jintai mendengus kesal. Jintai mengejek bahwa sekarang Yunhe tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk membantunya. Karena temannya sendiri sudah melompat dari gedung atas kemauan sendiri dan kini sekarat di rumah sakit setempat. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan setelah ini. Yunhe hanya menatap tajam penuh amarah saat Jintai bersiap memukulnya lagi. Sebelum tiba-tiba anak buahnya datang membisikkan info penting. Kalian harus menyimak ini, seorang pemburu peringkat B yang memanggilnya Tuan Muda mendekat. Saat Jintai berkata dia mau pergi dan memerintahkan mereka menjaga gadis itu agar tidak kabur. Sama sekali, pemburu peringkat B itu untuk ikut dengannya. Si pemburu bertanya mereka mau kemana. Dan dia menjawab tentu saja ke tempat sepi, agar mereka bisa bermain sepuas hati tanpa ada yang mengganggu. Tanpa tahu apa-apa, Lee Junghai berkata pada Soyul bahwa ini sangat luar biasa. Karena dia menjadi murid pemburu peringkat S. Bahkan gurunya membiarkannya memilih senjata gratis sesuka hati. Akhirnya, Soyul melakukan hal itu dan mengambil loga, tombak evolusi. Ketahanannya memang hanya 50 poin. Tapi efek uniknya bisa berevolusi menjadi bentuk apapun yang sesuai dengan keinginan penggunanya sendiri. Lee Junghai menyebutkan bahwa hari itu penuh kejadian aneh dan berkomentar bahwa jam kerjanya juga sudah lewat. Soyul bertanya apa maksud pekerjaannya itu. Mempertanyakan apakah itu memang benar-benar pekerjaan. Namun, tepat di luar gedung, ada seseorang yang mencari Soyul dengan sangat panik. Wanita itu dihadang oleh petugas keamanan. Tetapi Soyul langsung muncul sendiri dan bertanya apakah ada masalah yang terjadi. Wanita itu menjawab ya, ada masalah besar. Dia adalah Ibu Yunhe dan langsung menangis histeris bahwa putrinya diseret paksa ke zona kuning. Soyul langsung mendesak untuk tahu siapa pelakunya. Sementara di dalam penjara bawah tanah menyerupai hutan, teman Jintai bertanya apakah aman masuk ke sana. Jintai menjawab santai bahwa semuanya aman, karena dia membawa pemburu peringkat B bersamanya. Yang sebenarnya dia inginkan adalah melihat gadis kecil itu bertarung melawan monster mengerikan. Lalu bertanya apakah Yunhe takut. Dia mengejek bahwa monster di sana sangat lemah dan mudah untuk dikalahkan. Jika dia bertarung sekuat saat memukulnya dulu, dia pasti menang mudah. Tiba-tiba saja, Yunhe melepaskan diri dan mencoba kabur. Tetapi Jintai langsung memerintahkan si pemburu untuk segera menangkapnya.
Yun He tahu bajingan gila ini pasti akan memaksanya bertarung habis-habisan. Jin Tai memang psikopat sejati. Sekarang sangat masuk akal kenapa dia membuat masalah dengan temannya sejak awal. Tapi usahanya sia-sia. Perhatikan baik-baik di bagian ini. Pelariannya dipatahkan oleh pemburu peringkat B yang menjegal kakinya hingga tersungkur. Dia berteriak histeris meminta pertolongan, tapi sayang, tidak ada siapapun di sana untuk menyelamatkannya. Makhluk-makhluk pertama mulai mendekat dan pemburu peringkat B itu bersiap siaga. Namun, serangan monster langsung mengenai gadis malang itu hingga dia tewas di tempat dengan bilah tajam yang menembus jantungnya. Pemburu peringkat B langsung memberitahu tuan mudanya bahwa mereka harus segera kembali sekarang. Juga Jin Tai bertanya monster apa itu. Dan si pemburu menjawab bahwa itu adalah serangga pembunuh yang sangat berbahaya. Mereka adalah elang penyengat, serangga raksasa yang bertindak seperti tawon pembunuh masif. Sementara itu, Soyul sudah berada di dalam dan berterima kasih kepada temannya karena telah membantu. Menerima permintaannya, dia mendengar bahwa temannya inilah yang memberitahu bos di mana Yun He berada. Jung Min dari Departemen Tempur menjawab dia hanya melakukan tugasnya untuk melaporkan misi pribadi tersebut. Dia juga memperingatkan Seo Yeon untuk berhati-hati. Tapi sang pemburu membalas bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, tempat ini memang terlihat sangat kacau dengan garis kuning terpasang di mana-mana. Ini adalah zona terisolasi setelah kehancuran penjara bawah tanah yang membuat area ini lepas. Kendali monster di sini memang tidak terlalu kuat. Tapi mereka sangat pintar dan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar mereka. Soyul sendiri telah membantai banyak serangga monster, tapi mereka terus berdatangan tanpa henti. Meski jumlahnya banyak, monster ini terasa jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan para goblin merah sebelumnya. Namun, bagi orang biasa yang bukan pemburu terbangkitkan, bertahan hidup di sini adalah mimpi buruk. Jadi, dia bergegas maju demi menyelamatkan Yun He. Tapi di tengah jalan, kawanan serangga lain muncul menghadang. Dia akhirnya membalas menggunakan portalnya, memperlihatkan apa yang dilakukan para goblin kepada serangga di dalam. Lalu mengejek kawanan monster itu untuk memanggil semua teman mereka sebanyak yang mereka mau. Kalian pasti menduga dia bakal kabur. Nah, kawanan tawon raksasa itu langsung menyerbu ke arah Soyul, membuatnya sempat berpikir untuk lari karena situasi mulai terasa sangat berbahaya. Saat ini, monster di dalam penjara bawah tanah sudah mulai berkurang drastis. Jika dia memasukkan lebih banyak serangga lagi ke sana, penjara bawah tanah itu pasti akan runtuh sepenuhnya akibat kelebihan kapasitas. Namun di luar, musuh masih terlalu banyak untuk dihadapin. Pilihan terakhirnya adalah ini. Soyul memanggil portal untuk menyedot semua serangga itu ke dalam, lalu menenggelamkan portal tersebut langsung ke dalam air. Hal ini membuat setiap serangga yang terjebak di dalamnya mati tenggelam. Kantong itu menjadi sangat kotor dan menjijikkan. Melihat tumpukan bangkai serangga, darah, dan air itu membuat Soyul menghela napas. Dia mengakui akan sangat merepotkan untuk memperbaiki penjara bawah tanah itu kembali seperti semula. Tapi metode ini berhasil dan area sekitarnya sekarang menjadi jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Itu baru di pihaknya saja. Karena rombongan dari sekolah yang bermasalah itu masih berlarian, menyelamatkan diri dari kejaran tawon. Jin Tai berteriak kesal, menanyakan kenapa mereka masih terus dikejar monster. Dia mempertanyakan apakah si pemburu benar-benar peringkat D. Kenapa tidak bisa mengatasi serangga bodoh ini, dan kenapa malah kabur. Sang pemburu menjawab bahwa jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan sendirian. Jika dia berhenti untuk bertarung, sang tuan muda akan berada dalam bahaya besar. Jin Tai membentak balik, mengatakan dia sudah muak dengan situasi ini dan merasa tidak berguna. Memiliki pemburu peringkat B di sisinya. Temannya yang lain juga terluka parah di kaki dan akhirnya dihabisi oleh serangga tersebut. Akhirnya, pemburu itu berhenti untuk menghadapi monster secara langsung demi melindungi sang tuan muda yang terus mengeluh. Tentu saja monster memanfaatkan celah itu untuk menyerang Yun He dan Jin Tai. Namun tiba-tiba, pemburu lain muncul entah dari mana dan membantai serangga itu. Jin Tai berteriak menanyakan siapa orang tersebut. Soyul menjawab santai bahwa itu hanya dia, anjing penjaga kecil dari departemen. Jin Tai langsung memakinya dan menuduh dialah
yang menyeret Yun Hye ke tempat ini sejak awal pertemuan mereka tadi. Di saat itulah, gadis itu berlari dan memeluk Seo Yul sambil menangis histeris. Dia menyadari ini pertama kalinya melihat gadis itu menangis. Jinta lalu menyuruh pemburu departemen untuk segera menuntun mereka keluar. Yun Hye memohon pada Seo Yul untuk mengabaikan Jinta saja dan menangis ingin segera pulang. Seo Yul meminta maaf padanya dan dalam sekejap mata berikutnya, dia langsung membuat gadis itu pingsan dengan sekali pukulan. Dia menjelaskan bahwa dia akan menyelesaikan kekacauan ini dengan cepat lalu membawanya pulang. Jintai berteriak marah menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Seo Yul pun menjawab dengan sangat datar tanpa beban. Dia melakukan itu karena ini adalah pemandangan yang sangat tidak ingin dia saksikan. Jintai menggertak, bertanya apakah dia tahu siapa yang sedang dihadapinya. Seo Yul membalas dengan sinis dan tenang. Sebagai pemburu departemen, mustahil tidak mengenali wajah menyedihkannya itu. Park Jinta, putra hakim agung yang terlibat kekerasan sekolah, pencurian, mengemudi saat mabuk, dan berbagai macam tindakan kotor lainnya yang menjijikkan. Dia melakukan banyak kejahatan dan selalu lolos menggunakan uang karena ayahnya seorang hakim. Tinggi Jinta menantangnya, menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan tindakan. Semena menanya itu. Namun saat dia masih sibuk mengoceh sombong, sebuah tendangan brutal menghantam tulang keringnya hingga dia langsung berlutut kesakitan. Seo Yul tersenyum sinis, menyindir apakah rasanya sangat menyenangkan bisa menyuap hukum. Dia bahkan mengejek agar Jinta mencoba menyuapnya sekarang juga, agar tidak babak belur dihajar di tempat. Sebelum Jinta sempat bertindak, Seo Yul sudah mencengkeram kerah bajunya dengan sangat erat. Namun gerakannya terhenti oleh pemburu sawaan yang melayani bocah kaya itu. Jinta dengan sombong berteriak bahwa sudah terlambat untuk memohon ampun, karena dia tidak akan pernah bisa menang melawannya. Dan sejujurnya, pria berambut abu-abu panjang itu sangat cepat dan mematikan dengan pisaunya. Tapi Seo Yul berhasil menangkis setiap serangan menggunakan tombaknya dengan sangat mudah dan santai sekali. Dia awalnya hanya ingin memberi peringatan ringan saja, tetapi lawannya sudah melewati batas karena mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Ini murni tindakan membela diri saat Seo Yul melancarkan serangan balasan yang kuat. Percayalah, momen pertarungan epik ini benar-benar memuaskan saat hantaman keras Seo Yul mementalkan si peringkat B hingga membuatnya panik karena terdesak oleh pemburu departemen biasa yang dia remehkan. Jika Seo Yul sekuat peringkat B, dia pasti sudah mengenalnya. Jadi dia menyimpulkan lawannya berpangkat lebih rendah. Masalahnya, si peringkat B menggunakan pedang tipis ringan, sedangkan lawannya membawa tombak berat. Kalian harus lihat aksi ini. Seo Yul pakai tombak berjangkauan panjang buat nahan musuh, lalu langsung mencengkeram leher si rank B itu dengan satu tangan dan benar-benar menghantamnya dengan tangan satu lagi sampai langsung ambruk. Jintai benar-benar putus asa. Sementara Seo Yul menatapnya heran dan ragu apa orang selemah ini beneran seorang hunter rank B. Dia berpikir dalam hati, kalau statistiknya mungkin sudah naik pesat akhir-akhir ini tanpa dia sadari. Sampai-sampai kekuatannya sekarang sudah setara dengan hunter rank B. Dan entah kenapa, si bodoh Jinta malah berpikir dia bisa memungut batu, lalu menyergap Seo Yul dari belakang. Yang tentu saja berakhir gagal total, hanya dengan satu putaran cepat tombaknya. Bocah nakal itu langsung terbanting keras ke tanah. Seo Yul menatapnya dingin lalu bertanya, bagaimana rasanya? Menyindir kalau bocah manja kaya raya ini pasti belum pernah dihajar sekeras ini sebelumnya. Padahal orang-orang tidak bersalah yang dia siksa selama ini merasakan penderitaan yang jauh lebih menyakitkan. Jinta membalas dengan sinis, kalau mau protes, kudunya cari kekuatan atau uang dulu. Karena memang begitulah kenyataan pahit cara kerja dunia ini. Seo Yul mengangguk setuju, karena dulu dia juga berpikir begitu. Tapi dia menambahkan, kalau dunia ini justru bakal jauh lebih indah, tanpa adanya sampah masyarakat tidak berguna seperti dirinya di dunia. Jinta yang ketakutan mulai bertanya apa yang akan dilakukan. Dan Seo Yul menyuruhnya tenang saja, karena dia tidak punya niat mulia. Baginya, membuat sampah masyarakat ini merasakan penderitaan yang cukup kejam sudah sangat memuaskan. Jadi, dia langsung menggendong Yun Hye dan mengumumkan dengan sangat santai kalau dia akan. Nah, perhatikan bagian ini,
dia meninggalkan Jintai sendirian biar berjuang sendiri. Ton, si brengsek itu punya banyak uang dan kekuasaan kan? Begitu ditinggal di kegelapan, monster Dongyeon langsung mendekat dan langsung memakan Jintai hidup-hidup. Dan dengan begitu, kasus penculikan gadis bernama Yun Hen di dalam zona garis kuning akhirnya selesai, dan dia pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Jung Min, sahabat andalan Seoul, sudah menunggu di luar. Dia melaporkan kalau para atasan berhasil melacak pejabat korup yang mengizinkan Jintai masuk ke area terlarang itu. Dan mereka resmi menendang semua parasit kotor itu dari departemen. Suasana langsung jadi sangat kacau di saat para pejabat korup itu sedang menerima hukumannya. Berita tentang insiden ini menyebar luas seperti api liar di masyarakat. Pada akhirnya, skandal besar ini ditutup rapat setelah mundurnya Hakim Agung secara paksa. Park Bun-jin, tiba-tiba, sistem berbunyi dan Seoul menerima misi eliminasi baru, yaitu memburu Ratu Tawon, penguasa tertinggi dari kawanan tawon monster, dalam batas waktu 30 hari. Jika berhasil mengalahkannya, dia akan mendapat berbagai item tingkat tinggi serta bonus melimpah, berupa 100 koin emas. Namun, jika dia sampai gagal menyelesaikan misi ini, kemampuan bertarungnya melawan monster tipe serangga bakal turun 50% secara permanen. Saat keluar dari Dongyeon bersama Yun Hei, dia sebenarnya sempat berhadapan langsung dengan si Ratu Tawon. Tapi dia memilih mengabaikannya saat itu. Dan saya tahu apa yang kalian pikirkan kali ini, dia tidak akan lari dan siap membantai semuanya. Dia tahu Tawon pekerja biasa saja, punya kekuatan besar untuk memicu jebolnya Dongyeon, jadi ratu mereka pasti jauh lebih mengerikan. Setelah itu, dia berpamitan pada staf departemen karena ada urusan penting hari itu, sehingga harus pulang lebih cepat. Sang manajer berkata kalau dia senang melihat Seoul sangat aktif belakangan ini, tapi langsung menanyakan apa laporan kerjanya yang menumpuk. Sudah diselesaikan. Seoul hanya diam 1000 bahasa lalu langsung melangkah keluar pintu. Tentu saja berkas itu belum kelar. Dia cuma punya waktu 1 bulan sebelum misi Ratu Tawon kedaluarsa, dan semakin dia menundanya, kawanan monster itu akan terus memperluas wilayah kekuasaannya. Ini berarti dia harus benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Karena alasan itulah, dia langsung pergi menemui gurunya untuk memulai latihan yang sangat keras. Begitu memasuki kuil kuno yang kental dengan tradisi itu, Seoul diminta mengenakan kimono formal. Dia bertanya dengan rasa penasaran, apakah dia beneran sudah menjadi murid langsung sekarang? Atau semua ini hanya ujian sementara untuk memotivasi murid lainnya? Sang guru membenarkan hal itu, tapi memperingatkan dengan tegas agar jangan sombong, karena masih ada 2 murid senior di atasnya. Terlebih lagi, tumpukan latihan super berat yang sudah menantinya di depan. Benar-benar luar biasa mengerikan. Sang guru mengajaknya berkeliling memperkenalkan fasilitas kuil, dan Seoul disapa oleh Gunsu yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa curiga dan sejujurnya. Hal itu sangat masuk akal, mengingat anak baru ini tiba-tiba saja muncul dan merebut posisi berharga yang diincar semua orang. Kemudian, Guru Kang Tasan mengeluarkan kepala monster dan menjelaskan bahwa itu adalah tulang rahang iblis basil, monster varian yang sangat langka. Dia mengungkapkan kalau makhluk inilah yang pertama kali hampir merenggut nyawanya dulu. Tugas pertama Seoul ternyata kelihatan sangat sepele, dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Sang guru mencontohkannya dengan membuka lebar rahang besi monster itu tanpa kesulitan. Saat dilepaskan, rahang raksasa itu langsung menutup kembali dengan suara dentuman yang sangat keras. Gunsu langsung menimpali dan memuji kalau gurunya memang dewa bela diri yang luar biasa hebat. Sementara itu, Seoul membatin kalau orang tua ini berada di level yang sangat berbeda dan punya tenaga monster yang tidak masuk akal. Sang guru lalu menoleh dan menyuruh Seoul untuk mencobanya sendiri. Seoul berpikir setidaknya dia harus bisa membukanya selebar 1 cm saja. Apalagi dia baru saja mencapai tingkat kekuatan setara Hunter Rank B. Dia pun mengerahkan seluruh tenaga di otot tubuhnya. Namun sang guru tampak sama sekali tidak terkesan karena mekanisme berat itu tidak bergeser bahkan 1 mm pun. Kang Tasan menjelaskan dengan tenang kalau latihan khusus ini dirancang untuk membangun pondasi kekuatan dasarnya. Jadi dia harus terus mencoba setiap hari sampai berhasil.
Tapi tidak peduli seberapa keras usaha Sohyul di sana, rahang monster itu tetap tidak mau bergerak sedikit pun. Melihat penampilan yang menyedihkan ini, Gunsu langsung membatin kalau dugaannya selama ini memang sangat tepat. Bocah ini pasti masuk kuil ini murni lewat jalur nepotisme orang dalam, yang benar-benar merusak nama baik warisan mereka. Keesokan paginya yang cerah, Gunsu merenungkan kembali. Perjalanannya sudah 2 tahun berlalu sejak dia pertama kali bergabung dengan asosiasi bela diri. Ini, dia telah bekerja jauh lebih keras dibanding siapapun di kuil hanya demi membuktikan dirinya layak menjadi murid langsung, tapi pada akhirnya malah orang asing dari jalanan yang datang dan merebut posisi berharga itu. Bagaimanapun dia memandangnya, situasi ini terasa sangat tidak adil, tapi saat dia melangkah masuk ke aula utama, si anak baru, Sohyul, rupanya sudah ada di sana dan sedang berlatih keras di bawah cahaya pagi yang temaram. Sohyul menyambut seniornya dengan busur hormat. Gunsu berkomentar datar kalau anak baru ini bangun terlalu pagi. Sohyul menjawab bahwa di hari libur pun dia merasa harus tetap konsisten menjaga rutinitasnya. Lalu dengan sopan menambahkan agar senior tidak perlu sungkan berbicara santai dengannya mulai sekarang. Gunsu tidak sepenuhnya percaya dengan sikap sok akrab itu. Tapi dia mendadak menyadari kalau lantai kayu di sana tampak sangat bersih dan mengilap. Dia bertanya apa Sohyul yang membersihkan seluruh dojo ini. Sohyul tersenyum lebar sambil memegang alat pel. Lalu menjawab kalau tempat ini kelihatan agak berdebu jadi dia memutuskan untuk menyapunya. Gunsu menyuruhnya berhenti melakukan itu karena membuat murid lain terlihat malas saat seorang murid langsung malah sibuk mengerjakan tugas rumah tangga yang sepele. Seperti ini, Sohyul memiringkan kepalanya, lalu bertanya, apakah hierarki sekaku itu beneran penting untuk hal sesederhana ini, menjelaskan kalau dia cuma punya waktu luang dan ingin melakukan sesuatu yang berguna. Dia menegaskan status murid langsung bukan berarti dia bebas dari kerja bakti bersama. Dan begitulah cerita kita kali ini kalian, dan saya pasti penasaran dengan kelanjutan latihannya kan? Tujuannya hanya ingin jadi lebih kuat, dan mari kita saksikan perjuangannya bersama-sama. Baginya, menyelesaikan tugas harian hanyalah tanda bahwa dia adalah orang yang sangat rajin. Tapi bagi Gunsu, sikap rendah hati ini malah kelihatan menyebalkan banget. Selama 2 minggu berikutnya, Sohyul datang setiap hari. Dari sebelum subuh sampai larut malam demi berlatih. Dia terus mencoba membuka paksa rahang iblis itu, tapi selalu gagal. Padahal dia memegang gelar murid langsung yang sangat terhormat. Tapi dia tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kekuasaannya, tidak pernah meremehkan siapapun, dan sangat akrab dengan semua orang di kuil. Ditambah lagi, dia berlatih kayak orang gila, yang membuat Gunsu merasa sangat kesal. Sebab pada akhirnya, Sohyul adalah sosok sempurna yang selama ini sangat ingin dia tiru. Dan di hari itu, Sohyul hampir saja berhasil membuka mekanisme rahang raksasa tersebut. Hingga semua orang bersorak mendukungnya. Gunsu sendiri membawakan botol air dan memintanya jangan terlalu berlebihan. Sohyul menjawab kalau butuh waktu lama hanya untuk bisa bicara santai dengannya. Tiba-tiba, suara alarm darurat berbunyi nyaring. Gunsu menjelaskan kalau itu sinyal mobilisasi Guild Overthrow, karena mereka harus pergi ke dunia terdekat, dan operasinya wajib hari ini juga. Sohyul bertanya, apakah harus pergi sekarang? Dan Gunsu menjawab, kalau Overthrow bekerja tanpa henti dan sangat berdedikasi. Dia menyebutkan dulu pernah bekerja di sana, jadi tahu persis situasinya. Sementara itu, di dalam portal, tim mobilisasi Overthrow sudah menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Mereka bahkan berhasil menangkap makhluk buas yang dikenal sebagai orc berdarah besi. Salah satu hunter meyakinkan yang lain kalau monster ini bakal laku setidaknya 12 miliar won di pasar. Karena dana guild tidak jatuh dari langit, mereka harus menjualnya. Satu-satunya masalah, si orc tidak berniat diam begitu saja. Nah, coba perhatikan bagian ini baik-baik, karena setelah kerjaan tim penyelamat selesai, manajer bertanya, apa Sohyul mau pulang sekarang? Dia mengiyakan, manajer bahkan membujuknya untuk ikut makan malam bersama tim. Tapi Sohyul menolak karena terlalu fokus berlatih. Namun tiba-tiba, sebuah alarm darurat kembali memecah keheningan. Meminta bantuan darurat untuk semua tim yang ada.
Monster bos bintang 3 yang sedang diangkut secara ilegal ternyata berhasil lolos dan sekarang sedang mengamuk dengan sangat brutal. Lokasinya tepat di Asosiasi Seni Bela Diri. Beberapa murid berhasil kabur tepat waktu, tapi tim Overcross tidak seberuntung itu. Gunsu terpaksa bertahan demi menahan amukan monster tersebut. Monster itu ternyata si orc raksasa tadi. Gunsu merenung bahwa sejak bergabung dengan Overcross, dia menganggap dirinya jenius dan berbakat. Dia dulu sering membenarkan kesombongannya dengan berpikir bahwa memanfaatkan subguild adalah hak bagi yang kuat. Tapi dia sadar kalau dia juga dimanfaatkan dan cuma jadi pion sekali pakai. Hingga suatu hari, dia ditinggalkan begitu saja. Dia dibiarkan mati begitu saja. Di saat itulah, dia sadar betapa kejamnya dunia ini. Namun, dia menolak percaya kalau dunia sepenuhnya busuk karena dulu ada seseorang yang menyelamatkannya. Dan sekarang, dia ingin menjadi orang yang bisa menolong sesama juga. Dia mengangkat pedangnya yang patah melawan orc itu agar murid lainnya bisa kabur. Kakinya gemetar hebat, tapi dia tetap bertahan. Berpikir setidaknya bisa mengulur waktu meski hanya semenit saja. Tapi tiba-tiba, sesuatu menjebol langit-langit. Sel mendarat tepat di atas monster itu dan menyuruh Gunsu untuk segera pergi. Dia menyeret monster itu ke dunianya sendiri, dan sesaat kemudian, dia malah dikejar-kejar di lorong oleh orc raksasa tersebut. Jujur, kekuatannya jauh lebih mengerikan dari dugaan Seol. Orc berdarah bisi itu menghancurkan dinding labirin bagai kereta cepat yang lepas kendali. Dia memang pantas menyandang gelar orc unik, dan mengalahkannya sendirian jelas bakal menjadi tugas berat. Karena itu, Seolyul mengubah posisi dinding dan memanggil seluruh monster di dalam labirin. Saat monster-monster menyerang si orc, dia berpikir untuk langsung menyerang di celah pertama. Kalian pasti mikir bakal ada celah, tapi nyatanya tidak. Orc berdarah bisi langsung membantai semua monster di sekitarnya sekali tebas, membuat jumlah sekutu berkurang drastis. Dari 35 menjadi 29 saja. Seolyul kesal dan mengomeli si orc karena membereskan kekacauan itu butuh waktu lama. Monster biasa jelas tidak cukup untuk menang. Meski sangat berisiko, perangkap besi setidaknya bisa membantunya mengumpulkan lebih banyak darah. Yang mengeras, dengan gerakan cepat, dia memanggil bos dari dunia ini. Ghoul raksasa bernama Kyori. Kedua raksasa itu saling melayangkan pukulan brutal. Seolyul akhirnya menemukan celah dan menusukkan tombaknya tepat ke kepala si orc. Namun, saat merasakan rasa sakit yang luar biasa, monster itu mengamuk dan langsung menghancurkan Kyori seketika. Sebuah notifikasi sistem pun muncul, memberitahunya bahwa karena kekalahan sang bos, pemulihan monster dihentikan untuk sementara waktu. Seolyul menggerutu karena bos monster kesayangannya lenyap begitu saja akibat ulah si orc. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengaktifkan perangkap pertama berupa jarum-jarum raksasa. Jarum itu menancap dalam kulit si orc. Seolyul langsung menyerang dengan tombak yang menjatuhkan musuh ke tanah, lalu menimbunnya dengan paku tajam yang turun dari langit-langit. Dia bergumam untung saja sudah menyiapkan banyak perangkap di area ini. Namun sistem memperingatkan bahwa daya tahan Dungeon saat ini sedang berada di angka 72%. Dungeon akan hancur jika daya tahannya di bawah 60% atau semua monster musnah. Saat si orc merayakan kemenangannya, Seolyul menyadari kehilangan bos adalah pukulan yang telak. Namun dia tahu dia bakal tamat jika bukan karena bos itu. Tapi tentu saja, sialnya ucapan itu langsung menjadi bumerang. Di detik berikutnya, si orc bangkit dalam kondisi masih hidup. Dia melindungi diri dengan darah besinya, merangkak keluar dari tumpukan paku, lalu mengaktifkan phase terakhirnya. Karena enggan merusak dunianya sendiri, Seolyul langsung memindahkan mereka ke dunia nyata. Sementara itu, Gunsu masih berusaha kabur sambil kebingungan mencari keberadaan Seolyul. Sebab, sejak pemuda itu menyerang si orc, keduanya mendadak lenyap begitu saja dari pandangan mata. Dan panjang umurnya, Seolyul mendadak jatuh dari portal tepat di tengah halaman latihan kuil. Dia menggunakan tombaknya untuk menahan serangan beruntun yang bertubi-tubi dari orc berdarah besi. Tubuhnya harusnya sudah kelelahan sekarang, bahkan tidak sanggup lagi mengimbangi serangan mematikan dari monster tersebut. Namun, hasil latihan keras selama 2 minggu ini terbukti tidak sia-sia. Meskipun belum sekuat dewa, dia jauh lebih tangguh dari sebelumnya.
Walau masih menahan rasa sakit yang luar biasa untuk berdiri tegak, dia berhasil mendaratkan pukulan telat ke perut monster. Orc itu akhirnya memuntahkan darah segar tepat di atas tombak Soil. Tapi dia langsung membalas dengan mencengkeram tombak tersebut, lalu melempar tubuh Soil hingga terbang jauh ke halaman. Soil sadar menembus pertahanan darah besi itu tidaklah mudah. Namun, dia melihat dirinya mendarat tepat di samping rahang iblis besi. Begitu si orc menerjang maju kembali ke arahnya, Gunsu menebas lengan monster itu demi mengulur waktu, tapi malah berakhir terhempas ke tanah lagi. Soil memanfaatkan celah itu, menarik rahang iblis, dan meluncurkan serangan telak ke musuh. Serangan itu berhasil menghancurkan pelindung kepala si orc hingga dia lengah. Soil pun membuka lebar rahang raksasa tersebut, lalu mengatupkannya tepat di kepala si orc hingga kepalanya hancur. Setelah berhasil menghabisi bos tersebut, dia mendapatkan item baru berupa belati iblis. Dia berterima kasih pada mekanisme rahang itu, karena kini dia siap lanjut ke tahap latihan berikutnya. Saat itu juga, Gunsu teringat kembali pada masa lalunya yang kelam, ketika dia ditinggalkan untuk mati sendirian. Dia memikirkan sosok pahlawan misterius yang telah menyelamatkan nyawanya dulu. Dan tiba-tiba, tatapannya langsung tertuju pada Soil. Dia tidak begitu yakin, apakah pemuda ini adalah sosok penyelamat masa lalunya itu. Atau dia hanya salah mengira orang saja. Tapi baginya, Soil menyelamatkannya sekarang, dan cuma itu yang terpenting. Masalah ini akhirnya selesai, dan mari kita lihat kejutan seru, apalagi yang menanti mereka besok. Yuk, kalian harus lihat ini di markas besar. Sekumpulan wartawan langsung menyerbu Baek Junho, Direktur Guild Overcross, buat nanyain soal insiden itu. Maksa dia ngaku soal pengangkutan monster ilegal. Baek Junho yang pinter akting di depan kamera, mulai pasang muka sedih dan minta maaf ke para korban. Tapi dengan mulus dia ngeles kalau orc darah baja itu punya nilai riset tinggi. Makanya ditangkap buat disumbangin ke departemen, biarpun tindakannya itu sangat berisiko tinggi. Dia gak bisa komentar lebih jauh lagi dan ngaku bakal kooperatif sama penyelidikan departemen pengawas. Tapi ternyata, bukan cuma dia yang diincar sama Median. Soil lewat, para wartawan langsung mengerubunginya dan nanya bertubi-tubi soal insiden itu. Heran kok bisa hunter kelas D doang mampu ngalahin monster sekuat itu. Untungnya, manajernya langsung gercep narik dia keluar dari kerumunan. Tapi ada satu reporter yang teriak, nanya apa respons departemen gak lambat banget. Dia bilang, departemen kan tugasnya ngawasin guild besar biar gak ada bencana. Jadi harusnya ikut disalahkan juga. Soil cuma bisa bergumam sendiri. Heran sama omong kosong gak bermutu yang keluar dari mulut orang itu. Manajernya menyuruhnya cuekin aja. Menjelaskan kalau reporter itu cuma antek bayaran beberapa guild demi bikin konten provokatif. Penuh umpan klik, dan kalau ditanggapi malah bikin mereka makin senang. Tapi dasar Soil berkepala batu. Dia tetap nyamperin YouTuber bayaran itu dan langsung bertanya apakah. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini baik-baik. Soil nyamperin dia, nanya apa dia lagi live, lalu menyuruh semua penonton dengerin kalimat super pedas yang mau dia ucapin. Pantat para petinggi guild, padahal departemen pengawas yang selalu sibuk beresin kekacauan yang mereka bikin. Dia terang-terangan nanya apa itu etis. Direktur Baek Junho gak ngomong sepatah kata pun, cuma ngasih tatapan mata yang penuh ancaman. Tapi setelah aksi nekat itu, Soil langsung diseret pergi sama manajernya. Sampai rambutnya ditarik, Baek Junho ngelihatin mereka pergi, lalu nanya ke anak buahnya, apa anak itu yang kemarin sok cuek sama dia. Dia bergumam, kalau anak kemarin sore emang gak tahu, rasanya takut sama harimau, lalu dengan dingin menyuruh tangan kanannya buat beresin sampah kecil itu. Video YouTuber tadi langsung tayang, dan seketika itu juga, berita tentang pengawas Soil langsung viral. Membanjiri media massa di kantor. Sang manajer ngaku kalau ucapan bocah itu emang kelewat batas. Tapi dia bersikeras kalau hukuman disiplin resmi buat Soil itu berlebihan banget. Dia mati-matian bela Soil, bilang kalau guild besar yang jelas-jelas salah. Dan video kritik itu kelihatan banget settingan. Dia juga nunjukin kalau banyak netizen, artikel online yang berterima kasih atas aksi heroiknya. Tapi, Kuyu, kepala departemen pengawas, langsung membentak dan bilang gak peduli settingan atau bukan. Publik sudah telanjur heboh membicarakannya di mana-mana. Jadi satu-satunya jalan cuma menghukum anak itu.
Si manajer langsung membalas, kalau ada yang harus dihukum, itu overcross atau orang yang harusnya ngawasin mereka. Ko Hyuk mendengus kesal, nanya apa manajer sedang mengatainya, dan seluruh timnya gak becus kerja. Manajer Lehan gak gentar sama sekali dan malah balik bertanya. Bukannya emang kenyataannya begitu? Yang bikin Ko Hyuk langsung ngamuk besar dan nanya apa dia udah gila. Tapi tiba-tiba seorang veteran pangkat tinggi di ruangan menyela dan menyuruh mereka diam. Dia nanya ke manajer Lehan, apa benar bocah itu punya tingkat keberhasilan penyelamatan 100%. Manajer itu berdiri tegak, lalu menjawab, siap, benar Pak. Atasan itu bilang kalau dia bakat langka yang gak boleh dilepas. Dia mikir, meski mereka butuh bantuan guild besar, mereka tetap harus menjaga wibawa instansi sendiri. Karena pihak guild udah mulai cari gara-gara, kalau gak bisa bales dengan cara serupa. Minimal kasih respons yang setimpal. Sosok berwibawa ini adalah Kwang Sol, direktur tinggi departemen. Gak lama setelah itu, Seo Yul dipanggil langsung oleh sang direktur ke ruangannya, karena ada urusan sangat penting. Sambil menyeruput tehnya perlahan. Nah, coba kalian tebak apa yang ditanyain sang direktur ke Seo Yul. Dia nanya, kalau tes ulang sekarang, kira-kira bakal dapat peringkat berapa? Seo Yul sendiri jawab gak terlalu yakin. Tapi yang jelas bakal jauh lebih tinggi dari peringkatnya sekarang. Sang direktur tersenyum lebar. Bilang kalau belakangan ini, pencapaian Seo Yul bahkan gak masuk akal buat ukuran ranking. Dia nambahin, kalau para petinggi juga pusing karena banyak yang nyari kesalahan Seo Yul. Seo Yul mulai curiga arah pembicaraan ini, mikir apa direktur sengaja mau ngorek rahasianya. Direktur departemen itu emang politikus ulung yang udah bertahun-tahun berkuasa. Dan sebelumnya manajer Lehan udah ngasih hujangan ke Seo Yul biar jujur dan tetap rendah hati. Karena sok pintar di depan orang ini cuma bakal bikin masalah tambah runyam nantinya. Seo Yul pun nurut demi cari aman, tapi di dalam hatinya dia masih ragu-ragu. Apakah aman buat bocorin soal keberadaan dungan unik miliknya? Tapi sang direktur menyuruhnya tenang. Menjamin kalau dia gak bakal kepo soal dari mana asal kekuatan hebatnya itu. Yang paling penting sekarang, pihak departemen sangat butuh kekuatannya. Tanpa basa-basi lagi, sang direktur langsung ke inti masalah dan mengumumkan kalau dia bakal didepak keluar kota. Entah kenapa, Jun Hwan juga lagi keluyuran di departemen. Lalu dia narik koordinator Serwo buat nanya, apa pendapat dia yang sebenarnya tentang sosok Seo Yul, sang koordinator. Menjawab gak tahu banyak, karena beda divisi kerja. Tapi dia heran kenapa Jun Hwan tiba-tiba peduli banget sama anggota tim penyelamat biasa kayak gitu. Jun Hwan pun mendengus. Bilang gak ada yang lebih bikin risih dibanding melihat hama pengganggu di depan mata. Koordinator langsung paham dan nanya apa itu alasan dia main belakang buatnya buang. Pemuda itu ke desa terpencil. Jun Hwan langsung memperingatkan dia buat jaga mulutnya. Sambil beralasan santai kalau dia cuma pengen bocah itu punya waktu tenang buat merenungi kesalahannya. Tiba-tiba, Seo Yul masuk ke ruangan dan dengan santai nanya sejak kapan mereka berdua jadi seakrab. Ini, Jun Hwan tersenyum sinis, lalu menyindir kalau asisten manajernya Siwo kayaknya lagi kurang fokus belakangan ini. Lalu ngebahas rumor kalau Seo Yul bakal dibuang keluar kota dan menuntut kebenarannya. Tapi Seo Yul malah langsung balik bertanya, kok Siwo bisa tahu padahal surat mutasi resminya aja belum diproses. Lalu menyindir apa selama ini dia diam-diam memata-matai urusan dalam departemen. Seo Yul bilang gak usah khawatir, karena itu cuma tugas sementara selama 6 bulan. Jun Hwan tertawa mengejek, mengatai dia sangat polos karena biasanya departemen cuma ngirim orang setingkat kepala divisi ke sana. Lalu menyindir apa dia merasa sudah selevel dengan mereka dan menyuruhnya segera sadar diri. Tapi Seo Yul justru tersenyum santai dan membalas kalau dia emang lagi nunggu momen yang pas buat mengumumkan kenaikan pangkatnya menjadi perwira senior lewat promosi ganda. Sontak mereka berdua langsung membeku saking syoknya. Seo Yul ngelihatin muka cenguh mereka sambil ketawa kecil. Lalu menyindir kok ekspresi mereka malah gak kelihatan senang sama sekali. Sambil bercanda nanya apa mereka sebenarnya ngarepin dia hancur. Jun Hwan terpaksa tersenyum palsu dan bilang itu kabar luar biasa. Tapi heran kenapa tiba-tiba departemen gampang banget ngasih promosi jabatan tinggi sekarang. Seo Yul dengan percaya dirinya balas kalau departemen cuma gan mau kehilangan aset berharga kayak dia.
Seoyul tahu kalau rencana busuk musuhnya gagal total, tapi dia gak peduli. Kalian pasti gak sabar nunggu kelanjutannya kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, kalian dan saya bakal menyaksikan momen seru saat Siwo menyuruh Direktur Baek Junhwan pergi. Karena sudah waktunya, sang direktur pun mengangguk sadar kalau dia agak terdistraksi lalu pergi bersamanya. Namun, Seoyul memberikan satu nasihat terakhir yang menohok kepada pria tua itu. Dia menegaskan bahwa membuangnya ke lokasi baru adalah kesalahan besar. Karena dimanapun dia berada, pekerjaannya akan tetap sama saja. Begitu Seoyul pergi, Junhwan langsung menonjok tembok sampai hancur berantakan sambil menggerutu. Kesal karena hama-hama sialan itu terus saja bermunculan. Sementara itu, di ruangannya yang sunyi, sang direktur mulai merenungi segalanya. Dia teringat kembali obrolannya dengan Seoyul saat menyuruhnya tidak perlu cemas. Meskipun keputusan pemindahan ini terlihat seperti demosi atau pengasingan dari luar. Sebenarnya ini hanyalah tugas dinas sementara selama 6 bulan saja. Tentu saja, Seoyul wajib memberikan hasil nyata agar tidak ada yang bisa mengusiknya lagi. Alih-alih mengeluh, Seoyul justru mengucapkan terima kasih karena telah memedulikannya. Tetapi dia mengajukan satu permintaan yang sangat khusus. Karena dia memang harus dipindahkan. Dia meminta sang direktur untuk mengirimnya ke tempat yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Mendengar hal itu, sang direktur sampai tidak percaya anak ini bisa berkata demikian di situasi sesulit itu. Dia membatin bahwa bocah ini benar-benar sangat berharga dan sepadan dengan setiap sennya. Beberapa waktu kemudian, setelah pengumuman resmi keluar, para anggota Departemen Penyelamat langsung dibuat kebingungan setengah mati melihat keputusan tersebut. Mereka heran bagaimana bisa Seoyul langsung naik jabatan menjadi perwira senior hanya dalam waktu 1 hari. Di tengah kebingungan itu, salah satu anggota bertanya, apakah Lehan sudah mengetahui kabar mengejutkan ini sebelumnya? Lehan langsung menjawab ketus bahwa tentu saja dia tahu karena dialah sang manajer. Meski timnya merasa sangat cemas harus melakukan penyelamatan tanpa kehadiran Seoyul, manajer Lehan mencoba menenangkan kepanikan mereka. Dia menegaskan bahwa mereka hanya perlu bekerja seperti biasa saja. Lagi pula, bocah itu mendapat jatah libur 1 minggu sebelum berangkat tugas. Jadi Lehan menyuruh mereka meneleponnya agar bisa ikut bergabung dalam acara makan malam tim. Salah satu dari mereka menggerutu tentang siapa juga yang mau ikut makan malam saat hari libur. Namun, ketika mereka menghubungi Seoyul, ternyata dia sedang sangat sibuk sampai temannya bertanya apakah dia sedang mengerjakan PR sekolah. Seoyul menjawab santai bahwa pekerjaannya mirip seperti itu, karena dia sedang sibuk membasmi sarang tawon raksasa. Saat ini, dia memang tengah menjalankan misi pembasmian untuk menghabisi ratu tawon yang sangat berbahaya itu. Dengan waktu tersisa hanya 3 hari saja, dia buru-buru menutup telepon. Dia tidak menyangka kalau sang ratu bisa memproduksi tawon prajurit dalam jumlah besar dengan kecepatan yang luar biasa di luar prediksinya. Tapi tenang, itu tidak masalah buat dia selama masih bisa bergerak untuk memburu sang ratu. Nah, perhatikan baik-baik momen ini, karena saat dia maju, tiba-tiba ada serangan bertubi-tubi yang menghentikan langkahnya. Itu adalah serangan sengat baja dari jenis tawon khusus yang menembak layaknya peluru asli. Karena serangan ini menguras energi yang sangat besar. Biasanya sang ratu jarang menggunakannya kecuali mereka memang sudah bersiap sejak awal. Jika dia membuang-buang waktu lebih lama lagi, dia pasti akan terkepung rapat oleh kawanan monster itu. Tanpa berpikir panjang, Seoyul langsung melemparkan portal andalannya untuk membalikkan keadaan. Yang genting ini, dengan memanfaatkan jebakan labirin, portal tersebut membuat musuh-musuhnya kehilangan keseimbangan. Seoyul pun langsung memanfaatkan celah sempit itu untuk melesat cepat menembus hutan lebat demi menghindari kepungan tawon-tawon liar tersebut. Berbagai macam tawon terus menyerangnya. Tapi dia menyadari ada yang aneh dengan pola gerakan mereka sekarang. Beberapa tawon sengaja mencengkeram tanah dengan kuat agar tidak terisap masuk ke dalam portal miliknya. Tiba-tiba saja, sang ratu tawon yang sedari tadi mengawasinya akhirnya menampakkan diri. Hadapannya, Seoyul justru merasa tersanjung karena monster itu mengerahkan seluruh pasukannya hanya untuk menghabisi dirinya seorang diri. Untungnya, Seoyul juga sudah menyiapkan strategi cerdik untuk mengatasi situasi ini.
Karena dia tidak ingin monster-monster itu terus bermunculan tanpa henti. Dia langsung membuka portal dimensi dan melompat masuk ke dalamnya. Agar bisa bergerak secepat kilat, dia terus melompati beberapa area hutan menggunakan portal tersebut. Dengan taktik cerdas ini, dia akhirnya berhasil melacak keberadaan Sang Ratu Tawon yang bersembunyi di sudut hutan. Di sana, udara terasa sangat pekat dan bau feromon dari Sang Ratu semakin menyengat hidung. Bau busuk itu rupanya memanggil seluruh kawanan tawon yang tersisa untuk datang melindunginya dari serangan Xiaoyul. Ternyata tempat itu adalah jebakan maut, tapi berkat indera keenamnya yang tajam, Xiaoyul berhasil menghindari serangan pertama dari serangga mutasi raksasa yang kekuatannya jauh melampaui jenis tawon biasa lainnya. Sambil terus berlari menghindar, Xiaoyul sadar bahwa monster sebesar ini pasti sangat bernafsu untuk membunuhnya. Namun, ukuran tubuh raksasa monster itu justru menjadi kelemahan fatal yang menguntungkan posisi Xiaoyul dalam pertempuran ini. Dengan begitu, Sang Ratu akan langsung terekspos saat dia menyerang balik. Xiaoyul kemudian melempar tawon prajurit ke dalam portalnya dan mencoba merangsak maju untuk menusuk langsung Sang Ratu Tawon tanpa ragu. Namun secara mengejutkan, monster itu rela memutuskan tangannya sendiri demi lolos dari portal lalu menerjang tubuh Xiaoyul tepat di depan Sang Ratu. Xiaoyul membentak kesal karena mereka benar-benar sangat keras kepala dan menyebalkan. Dia menegaskan bahwa sekeras apapun mereka mencoba melawan, hasilnya tidak akan pernah berubah. Karena tidak bisa mengirim satu persatu, dia pun langsung menyeret Sang Ratu dan prajuritnya masuk bersamaan ke dalam portal. Meski rencana awalnya agak meleset, tindakan nekat ini terpaksa dia lakukan karena sekarang mereka semua sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Xiaoyul. Dia pun memberikan peringatan dingin agar mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Kalian pasti setuju kalau mengajak monster mengobrol itu konyol kan? Xiaoyul pun sadar dia hampir gila karena mencoba menasihati monster yang nekat menerobosnya itu. Tanpa basa-basi, dia langsung mengaktifkan jebakan hujan besi. Ratusan anak panah besi langsung melesat tajam ke arah mereka. Tetapi monster-monster itu mencoba bertahan menggunakan sayapnya yang tebal. Sayangnya, serangan bertubi-tubi itu datang dari segala penjuru arah yang tidak terduga. Tawon prajurit itu langsung terkena telak hingga tubuhnya gosong menjadi abu akibat jebakan susulan. Xiaoyul kemudian menatap dingin ke arah Sang Ratu dan berkata bahwa sekarang mereka hanya tinggal berdua saja di sana. Dia melesat maju menyadari bahwa pelindung tubuh Sang Ratu sangatlah keras untuk ditembus panah. Biasan menggunakan tombak andalannya. Dia terus mencoba mencari celah kelemahan fisik monster tersebut dengan sekuat tenaga. Namun, dia kembali terpental mundur karena pertahanan musuh sangat kokoh. Meski waktu misinya masih tersisa 3 hari lagi, dia tidak ingin membuang waktu dan bertekad untuk segera menyelesaikan pertarungan sengit ini. Sekarang juga, bagi Xiaoyul, kabur dari Dungeon hanya karena malas bertarung itu sama saja seperti lari ketakutan. Dari serangga kecil, dia pun langsung mengaktifkan jebakan blok peledak yang menghasilkan daya hancur luar biasa dahsyat. Ledakan itu membuat Sang Ratu terjungkal tak berdaya hingga beberapa kakinya putus terpisah. Walaupun daya tahan senjatanya menurun drastis akibat benturan itu, Xiaoyul segera merilis teknik bela diri rahasia dengan daya hancur mematikan. Menurutnya, menggunakan jurus pamungkas ini untuk pertama kalinya pada Sang Ratu Tawon adalah pilihan yang sangat tepat. Jurus bernama teratai merah menyala itu langsung menebas tubuh sang monster tanpa ampun. Tebasan api membara tersebut berhasil menghabisi nyawa Sang Ratu Tawon seketika dan menyelesaikan misinya. Sayangnya, tangan kanan yang dia gunakan untuk memegang tombak mengalami luka parah akibat efek kejut jurus dahsyat itu. Dia merenung bahwa meski sudah menyelamatkan banyak nyawa, dirinya masih terasa lemah dan tidak berdaya saat berhadapan langsung dengan monster kelas atas yang memiliki kekuatan luar biasa mengerikan di dunia ini. Namun setidaknya sekarang dia tahu pasti bahwa dia tidak perlu lari ketakutan lagi. Setelah hadiah misi masuk ke inventarisnya, dia pun bergegas memeriksanya dan menemukan sebuah item langka yang sangat berharga di sana. Dia mendapatkan sengat beracun, senjata langka berdaya tahan tinggi yang memiliki efek unik dengan peluang 95% untuk melumpuhkan monster bintang 2 ke bawah saat diserang olehnya. Sedangkan untuk monster bintang 3 ke atas,
peluang efek kelumpuhan tersebut akan menurun drastis menjadi 30% saja. Senjata ini jelas sangat berguna jika dia bisa menggunakannya di saat yang tepat. Tapi hadiah utama yang paling berharga sebenarnya adalah jeli kerajaan Sang Ratu. Item ini mampu meningkatkan sensitivitas mananya secara permanen. Meski dia sadar kalau setiap jebakan labirinnya aktif, energi mananya akan terkuras otomatis. Karena itu, untuk memperkuat seluruh jebakannya, dia sangat membutuhkan kapasitas mana yang jauh lebih besar dari sekarang. Tanpa ragu, Soyul langsung menenggak habis jeli berharga itu hingga tidak bersisa sama sekali. Seketika itu juga, dia merasakan pusaran energi mana yang sangat dahsyat bergejolak hebat di dalam tubuhnya. Namun, setelah melewati semua rintangan berat selama ini, dia tentu tidak akan membiarkan energi liar itu menghancurkannya begitu saja. Dan disinilah kita melihat akhir perjuangannya, di mana indranya menjadi sangat tajam berkat jeli itu. Luar biasa kan? Sampai jumpa di rekap seru berikutnya. Kalian harus tahu, perjuangan mempertaruhkan nyawa demi menyelesaikan kuis itu benar-benar sepadan. Lihat saja, statistik mana miliknya langsung meroket tajam. Namun, di sisi lain, dia tetap saja tidak bisa berhenti memikirkan apa efek samping dari semua ini. Tentu saja, selain harus menjinakkan aliran mana secara paksa demi menghindari komplikasi, dia benar-benar buta informasi, jadi dia memutuskan memikirkan itu nanti saja. Acara utama yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia akan memasukkan semua monster serangga ini ke dalam dunia miliknya. Padahal, sampai detik ini, dia hanya memiliki pasukan rendahan seperti ghoul dan goblin saja. Sekuat apapun dirinya, jelas ada batas bagi apa yang bisa dia lakukan sendirian. Jadi, dia sangat butuh bala bantuan. Tiba-tiba saja, sistem berbunyi dan menjelaskan skema baru tentang koloni monster. Sistem menyarankan untuk membangun kolam dekomposisi khusus demi sarang barunya ini. Ini adalah jebakan baru yang terbuka setelah dia membantai Sang Ratu Lebah. Jika dia memasukkan jasad monster ke sana, energi spiritual dari jasad tersebut akan langsung berpindah ke monster pilihan secara otomatis. Itu artinya, jika efek kolam dekomposisi ini diterapkan langsung pada sarang lebah tersebut, maka setiap telur yang menetas nanti akan jauh lebih kuat. Telur-telur lebah pun sukses digabungkan ke dunia miliknya, dan dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Satu ekor lebar terlihat jauh lebih tanggul dan berkuasa dibanding yang lainnya. Pasti itu Sang Ratu. Setelah memberikan nama untuk si ratu baru, dia akhirnya keluar dari Dungeon untuk minum bersama temannya. Yongmin, temannya itu menduga kalau Li Zhonghai yang menawarkan diri untuk melayani mereka. Duluan sebenarnya sangat khawatir dengan misi mendadak Saiyul kemarin. Tapi pemuda itu hanya merespons santai. Dia membalas kalau gadis itu malah datang terlambat hari ini. Jungmin mengangkat bahu, menganggap itu memang sudah kebiasaan buruknya. Lalu langsung bertanya apa saja yang sudah dia lakukan belakangan ini. Soyul menjawab santai kalau dia sibuk mencari makanan untuk bayi hewan peliharaan barunya. Jungmin langsung berkedip kebingungan, menanyakan apa maksud perkataannya itu dengan nada yang sangat curiga. Dia penasaran apakah temannya itu diam-diam memelihara hewan eksotis ilegal. Padahal, atas saran keras dari direktur, Soyul sebenarnya juga baru saja mengambil tes ulang evaluasi peringkat miliknya. Dan hasilnya benar-benar menghancurkan batas peringkat lamanya. Temannya tertawa lepas sambil mengejek kalau orang normal pasti akan memilih pergi berlibur. Bukannya malah sibuk tes seperti si aneh satu ini. Tapi, temannya juga sadar kalau semua orang di sekitar mereka sedang menatap Soyul dengan sangat tajam gara-gara berita terbaru. Soyul pun mengaku bahwa dia juga merasakannya sendiri sedari tadi. Rasa diawasi itu sangat kuat hingga membuatnya risih. Dia pun bercanda, bertanya apakah itu karena dia makin tampan hari ini. Jungmin langsung menyahut ketus kalau alasannya jelas bukan karena itu. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Akhirnya Lee Jung-hee pun tiba. Saat Soyul hendak mengejeknya tidak tahu malu. Dia mendadak panik melihat hidung gadis itu tiba-tiba saja mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian, dia duduk dengan tisu menyumbat lubang hidungnya demi menahan pendarahan. Jungmin menawarkan diri untuk memanggang dagingnya sendiri. Tapi gadis itu keras kepala menolaknya dengan tegas. Dia bersikeras mau memanggangnya sebagai ganti karena sudah datang terlambat. Jungmin membalas
agar dia setidaknya membuka mata saat memanggangnya. Seo-yul menghela napas, menyuruhnya menyerahkan penjepit itu karena dia merasa sangat cemas melihatnya. Anehnya, saat Lee Jung-hae mendongak menatap Seo-yul lagi, dia malah berhalusinasi melihat sosok pemuda itu bagaikan pria idaman yang sangat tampan dan gagah, hingga dia langsung membenturnya wajahnya ke meja. Seketika itu juga, sumbatan tisu di hidungnya langsung terlepas terbang. Darah segar menyembur kemana-mana lagi, lalu dia pingsan jatuh ke lantai. Seo-yul hanya bisa bengong menyaksikannya. Dia tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi pada gadis aneh ini. Tiba-tiba, seorang gadis lain mendekati meja mereka. Seo-yul menyuruhnya segera menelepon ambulans, tapi ternyata gadis asing itu hanya ingin meminta nomor teleponnya saja. Seo-yul merasa situasi ini benar-benar tidak masuk akal. Sampai akhirnya, dia menyadari suatu hal ganjil yang mungkin menjadi akar masalah sebenarnya. Setelah keadaan agak tenang, Jung-hae mencuri pandang ke arah Seo-yul sambil bergumam kalau dia mungkin hanya kelelahan akibat terlalu banyak bekerja lembur belakangan ini di kantornya. Jung-min menyetujui itu dan menyuruhnya berhenti lembur. Namun, Seo-yul tahu kebenaran yang sebenarnya. Semua kekacauan ini murni kesalahannya sendiri akibat mengonsumsi madu kerajaan lebah madu raksasa itu. Dia memakan jeli kerajaan demi mendapatkan tubuh barunya, tanpa menyadari kalau Ratu Lebah mengendalikan koloninya dengan feromon pemikat. Dan dia melupakan fakta krusial itu. Dengan kata lain, dia sekarang bagaikan magnet berjalan dengan daya pikat luar biasa bagi lawan. Jenisnya Lee Jung-hee pun mengaku bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada hatinya. Kalian juga merasa ada yang aneh kan? Benar saja, dia langsung mengaku dengan tulus kalau dia sudah jatuh cinta setengah mati pada Seo-yul. Hal itu membuat si pemuda panik seketika. Dia menyuruhnya segera pergi ke dokter dan menjaga jarak darinya. Tapi di momen itu, Seo-yul menyadari bahwa dia merasa senang. Karena sudah lama tidak merasakan hari biasa yang normal seperti ini. Selama ini, dia terlalu fokus untuk menjadi kuat dan memburu monster. Sampai lupa bagaimana cara menikmati hidup. Jadi, tidak ada salahnya menikmati momen kebersamaan ini selagi sempat. Apalagi, dia akan segera pergi ke desa terpencil dan tidak akan kembali ke kota ini untuk waktu yang sangat lama. Tentu saja dia harus memanfaatkan sisa waktunya dengan sebaik mungkin. Di tempat lain, Direktur Kwang So sedang memeriksa hasil evaluasi resmi milik Seo-yul. Tingkat kekuatan tempur pemuda itu tercatat di angka 7,5 yang sangat fantastis. Padahal batas nilai untuk mendapatkan peringkat S adalah 7,8. Yang berarti dia sudah hampir setara peringkat tertinggi itu. Dokter mengangguk senang membenarkan fakta mengejutkan tersebut. Pencapaian ini jelas akan menaikkan reputasi departemen mereka. Namun, Direktur Kwang So melarangnya dan meminta informasi rahasia ini disimpan rapat-rapat di antara mereka berdua saja. Dia tidak ingin memberikan beban yang terlalu berat pada pemuda itu terlalu cepat. Ketika saatnya tiba nanti, Seo-yul pasti akan menunjukkan taringnya sendiri. Beberapa hari kemudian, dia sudah berada di atas kapal menuju desa terpencil sambil menghela napas lega. Orang-orang dari Departemen Penyelamat bahkan sempat mengejarnya sampai ke pelabuhan hanya karena dia belum menyelesaikan berkasnya. Dasar anak nakal. Namun, Seo-yul menyadari ada hal yang sangat ganjil di kapal ini. Kapal feri ini sangat besar, tapi anehnya hanya ada sedikit sekali penumpang di dalamnya. Tiba-tiba, seorang bocah laki-laki mendekat dan bertanya, apakah dia akan pergi ke Ulungdo? Seo-yul mengiyakannya, lalu bertanya kenapa. Bocah itu menjawab kalau dia jarang melihat ada orang naik kapal ini. Seo-yul bertanya, apakah bocah itu sering naik kapal ini? Dia menjawab tidak sering. Tapi setiap hari kematian orang tuanya, dia selalu pergi berziarah ke makam bersama neneknya. Mendengar jawaban sedih itu, Seo-yul merasa agak canggung. Tapi bocah itu segera menghiburnya dengan berkata, kalau kejadiannya sudah sangat lama berlalu dan dia baik-baik saja sekarang. Bocah itu juga memperingatkan Seo-yul untuk selalu waspada di Ulungdo karena wilayah itu sangatlah berbahaya bagi pendatang baru, tepat setelah anak itu kembali ke pelukan neneknya. Seo-yul bergumam sendiri, heran melihat anak sekecil itu bisa bersikap sangat dewasa. Faktanya, Ulungdo memang wilayah berisiko tinggi, di mana portal monster kecil bisa muncul kapan saja.
Masalah terbesarnya adalah tidak adanya cukup hunter terbangkitkan yang bertugas di sana. Membuat tingkat keamanan daerah itu dinilai sebagai yang paling buruk sejak lama. Pemerintah setempat bahkan bersikap sangat acuh. Namun meski begitu berbahaya, para penduduk lokal tetap menolak pergi karena itu adalah rumah tercinta mereka. Sayangnya, bahaya itu justru datang jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Sesosok monster gurita raksasa dengan tentakel mengerikan tiba-tiba menyerang dan mencoba menenggelamkan kapal mereka. Saat guncangan keras terjadi, Seo Yul Pum langsung bergegas keluar untuk melihat situasi. Saat itulah quest darurat berburu kraken tiba-tiba muncul. Tenang saja, kalian dan saya pasti tahu kalau monster gurita ini tidak akan bertahan lama di hadapan jagoan kita satu ini. Kalian dan saya bakal melihat taruhan gila. Kalau menang dapat skill acak, tapi kalau kalah, darah habis, mana lenyap, dan dilarang masuk labirin sendiri. Seo Yul pusing. Hukuman ini jelas bikin pusing setengah mati. Ditambah lagi ada syarat super ketat, yaitu si monster kraken tidak boleh mendekat kurang dari 10 km dari Pulau Ulungdo. Intinya, monster gurita raksasa itu harus mampus secepatnya. Sementara itu, di kantor cabang Ulungdo, seorang pemburu lagi sibuk menyelesaikan laporan bulanan. Rekannya lalu bertanya, apakah situasi aman? Tidak ada perubahan sama sekali bulan ini, dan si pemburu mengiyakan hal itu. Sang bos merasa senang dan ingin mempertahankan kedamaian ini. Lalu menyuruh anak buahnya kembali bekerja. Tapi di sudut ruangan, ada pemburu lain yang sudah mabuk berat. Dengan sempoyongan dia bertanya, bukankah pria yang sedang merokok di depan mereka itu adalah bos aslinya? Nah, perhatikan bagian ini. Si perokok menjawab bahwa ini perintah mutlak Wang Shou karena bakal ada bocah pembuat onar yang datang ke cabang mereka. Pasti sudah viral di internet. Bocah yang belakangan ini sering masuk berita karena hobi bikin kerusuhan di mana-mana. Si pemabuk pun penasaran, apakah paman dari Roma yang mengirim anak itu ke sini? Si perokok menggelam, bahkan paman itu pun tidak tahu. Tapi yang jelas, hubungan mereka dengan Overcross sangatlah erat. Jadi, saat target tiba, mereka siap memberikan sambutan yang sangat hangat. Dia mulai memprovokasi temannya yang mabuk itu. Katanya,